Baik, selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama untuk Bapak mentor dan Bapak Komang, itu salam berbahagia untuk kita semua dan untuk Bapak dan Ibu peserta pelatihan pengimbasan Google Master Trainer level 2 yang saya hormati. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membuka kegiatan hari ini dengan salam selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Dan selamat sore untuk Bapak dan Ibu peserta yang berada di wilayah Indonesia Timur. Nah, Selamat siang. jadi, sore ini, untuk saya akan ditemani oleh Ibu Yeni dan juga Ibu Diah. Selamat sore Ibu Yeni dan juga Ibu Diah. Selamat sore Ibu Selamat Salma. sore, Ibu. Iya, jadi, gini Ibu, untuk materi hari ini tuh saya sangat antusias sekali dengan materi-materi yang ada hari ini. Itu yang pertama Google Form, yang kedua ada Blogger, yang ketiga ada Slido. Pastinya akan menambah wawasan terutama untuk saya sendiri nih, mengenai Google Form-nya, Blogger-nya, Slido-nya gitu. Jadi saya sangat menantikan untuk di hari ketiga ini. Jadi saya harap juga para bapak dan ibu peserta pengimbasan ini dia, mendapatkan ilmu tambahan dan wawasan tambahan serta antusias juga untuk materi di hari ketiga ini, gitu. Jadi untuk materi pertama mengenai survei dan membuat petualangan di Google Form, itu akan dibawakan oleh Putu Yeni Kartika Dewi dan juga Ibu Desa Diah Rupita. Nah, untuk mempersingkat waktu untuk Ibu Putu Yeni dan juga Ibu Desa Diah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Salama sudah memandu kegiatan kita pada siang hari atau sore hari ini. Baik, kita langsung aja ya Bu Yani ya. Oke, langsung ya Ibu Diah. Untuk kita Silakan akan Ibu. menelisik nih ya. Kita akan menelisik lebih dalam lagi tentang penggunaan Google Form. Tetapi sebelum kita mulai cara pembuatan menggunakan Google Form lebih dalam lagi ya. Saya mau bertanya, kita berdua mau bertanya nih, ya, Ibu Yani dan saya mau tanya, sudah sejauh mana sih Bapak dan Ibu menggunakan Google Form? Jadi kami akan memberikan survei menggunakan quizzes. Jadi mohon Bapak Ibu guru hebat yang sudah join pada hari ini di channel YouTube, saya akan bagikan linknya. Dan mohon kepada Ibu Salamah juga membantu share ya linknya di situ, di mana? Di WA. Di WA, Ya, betul. saya Terima kirim di kasih. grup WA ya. Oke, terima kasih. Ya. Saya share screen aja sekarang. Jadi akan ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya sangat simpel sekali tentang penggunaan Google Form yang pernah Bapak Ibu guru lakukan ya. Hanya 2 pertanyaan saja. Saya share. Ya. Jadi bisa enter game code-nya atau bisa juga masuk ke link-nya. Ya. Sudah ada 4 orang yang join ya. Silakan. Saya langsung mulai aja. Sambil menunggu yang lain. Saya berikan waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan pertama. Ya.
Saya cukupkan. Kemudian saya akan masuk ke slide kedua, bahwa dari pertanyaan pertama, apakah pernah memakai Google Form? Bapak dan Ibu yang masuk ya, ada 19 orang, 14 orang itu menjawab iya. Nah, sekarang saya akan langsung lanjut ke soal. Terima kasih atasnya. Soal kedua adalah Google Form biasanya Bapak Ibu gunakan untuk membuat apa? Formulir pendaftaran, bisa lebih dari satu jawabannya ya. Soal PTS atau UAS, survei, pernahkah akan silahkan dicentang lebih dari satu kalau pernah. Ya, luar biasa ya. Ternyata sudah banyak kali Bapak Ibu guru yang menggunakan Google Form untuk penilaian dan juga formulir pendaftaran. Survei juga ada ya. Cerita berpetualang baru 2 orang yang menggunakan Google Form. Baik, saya tutup. Ya. Jadi berdasarkan survei ini paling banyak itu 20 guru ya. Itu menggunakan Google Form itu untuk menggunakan untuk soal penilaian baik PTS ataupun UAS dan juga untuk formulir pendaftaran apapun ya, boleh PPDB. Nah, sekarang saya akan terima kasih atas responnya Bapak Ibu, luar biasa ya sudah menggunakan Google Form selama pembelajaran, luar biasa Bapak Ibu, dan menggunakannya langsung. Nah, sekarang saya akan fokus pada penggunaan Google Form untuk cerita berpetualang. Saya stop dulu khususnya. Saya close. Luar biasa ya Bu Yani dan Bu Salamah ya. Ternyata Bapak Ibu guru kita sudah sangat sering sekali menggunakan ini Google Form. Iya, sebagian besar yang tadi menjawab itu sudah banyak yang menggunakan Google Form ya. Ya, betul. Jadi lebih gampang kita. Ya, betul. Udah ada basicnya, dasarnya sudah ada berarti. Iya, dasarnya udah ada. Jadi mereka sudah ada gambaran. Betul sekali. Nah, ya, ini dia. Kita akan menelisik nih lebih dalam penggunaan Google Form. Saya slideshow. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oh, belum. Belum. Mulai. Di sini kami berdua akan masuk lebih dalam ya untuk penggunaan Google Form yang mungkin jarang sekali dipakai atau digunakan opsinya. Tadi dari hasil survei bahwa kita guru sangat sering sekali menggunakan Google Form ya untuk PPDB, membuat formulir pendaftaran mungkin. Yang kedua adalah untuk ulangan baik UTS maupun akhir semester ya. Nah, ternyata Google Form itu bisa kita kreasikan loh lagi untuk membuat pertama cerita berpetualang. Cerita berpetualang dan yang kedua adalah survei dengan memilih jenis responden. Jadi nanti itu Bu Yeni akan menjelaskan survei yang di mana responden itu memiliki berbeda pertanyaan. Kalau dia sebagai seorang guru apa pertanyaannya, kepala sekolah apa pertanyaannya, dan juga responden lain, misalnya orang tua atau siswa. Begitu ya Bu Yeni ya? Iya, benar sekali. Nanti kita akan membuat Google Form percabangan ya, dengan memilih jenis respondennya. Betul. Nah, sekarang saya akan masuk ke cerita berpetualang ini. Nah, manfaat cerita berpetualang di sini adalah lebih ke arah literasi ya Bapak Ibu. Kalau saya
apalagi untuk siswa yang akan mengikuti AKM, literasi dan numerasinya itu. Jadi kegiatan ini baik untuk siswa untuk mengambil keputusan yang pertama, meningkatkan literasinya juga, kemampuan membaca, pemahaman membaca. Yang ketiga adalah memberikan pengalaman membaca menarik, ya, di mana siswa itu menjadi karakter di cerita tersebut dan dia yang menentukan apa endingnya atau akhir dari ceritanya. Yang keempat, nah ini sebagai project di kurikulum Merdeka ada P5. Jadi di sini kita bisa meminta siswa malah untuk membuat cerita berpetualang dari cerita-cerita yang pernah mereka baca, ya, dengan menggunakan Google Form. Terutama untuk anak SMP, SMA ya, yang bisa sendiri, mandiri. Nah, sekarang kita lanjut. Caranya bagaimana? Ini saya kecilkan dulu. Saya buat besar aja. Sebentar. Bentar dulu ya. Ulangi aja ya. Maaf. Maaf, bentar. Nah, kalau membuat cerita berpetualang, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus memilih ceritanya dulu sebagai guru. Cerita apa sih yang akan kita pilih? Ceritanya apa aja boleh. Mau Malin Kundang, bisa cerita yang kita buat sendiri, kreasi sendiri, bisa. Kalau saya pilih cerita Dadong Dauh, itu cerita dari Bali ya. Nah, kemudian kita siapkan ceritanya dulu di dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk slide ya. Kemudian setelah itu kita masukkanlah cerita itu ke Google Form. Di situ nanti kita akan belajar langsung caranya dengan tambah section, dan ini adalah bagian yang paling jarang kita pakai di Google Form, yaitu buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan langsung aja praktekkan ya cara membuat cerita berpetualang. Cara pertama, saya stop sharing dulu. Saya akan langsung buka Google Form. Bapak Ibu juga yang di rumah bisa menggunakan gawainya ya atau perangkatnya, langsung kita praktekkan. Ceritanya juga nggak perlu harus yang hebat-hebat, ceritanya yang biasa saja, yang penting bisa kita praktekkan dulu. Nah, kita buka dulu Google Form-nya. Fitur titik 9 ini, titik 9 ajaib, kita klik, kita cari formulir Google Form ya. Ditunggu sebentar. Nah, setelah ini kita klik yang kosong, tanda plus ini atau kuis kosong ya. Nah, selesai. Nah, sekarang tunggu sebentar. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat judul. Judul cerita apa yang ingin Bapak Ibu guru ambil? Misalnya, cerita saya yang saya pilih adalah Dadong Dauh gitu ya. Dadong Dauh. Nah, cerita ini saya sudah buat bentuknya seperti apa di Google Slide. Jadi nanti tinggal copy paste aja. Di deskripsi formulir ini bisa ditambahkan summary dari cerita Dadong Dauh. Misal, kalau masalah copy paste itu pasti bisa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini kita akan sekarang belajar mengubah template dulu, temanya, warna yang kita inginkan seperti apa. Kalau punya gambar,
tentang Dadong Dauh. Jadi akan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kita ubah gambarnya dulu ya. Temanya. Nah, tema di sini kita bisa melihat header ini atas. Mau tulisannya seperti apa? Kita bisa cek di sini. Oh, bisa pilih tulisan ya, bentuk tulisan seperti apa. Ada banyak sekali. Saya pilih yang ini, yang lucu. Tuh. Dan ukurannya saya mau 24 biar besar. Kemudian untuk pertanyaan nanti, saya mau tulisannya itu misalnya pakai Montserrat. Dan saya mau agak tebal tulisannya. Ukurannya mungkin 16, supaya lebih besar untuk anak-anak SD. Kemudian untuk teks, saya juga mau pakai yang lain. Saya pilih mungkin teksnya Comforta. Bapak Ibu saya pilih sendiri ya bentuk teksnya seperti apa, dan saya ingin tulisannya agak besar 12. Nah, sudah berubah nih tulisannya. Kemudian headernya mau dipakai gambar dong biar lebih menarik lagi. Gambarnya kita pilih. Kalau ada di komputer silahkan diunggah. Kalau tidak, di sini sudah ada saya pilih nih tema-temanya. Mau yang seperti apa? Google Form sudah menyediakan beberapa gambar yang mungkin kiranya bisa sesuai dengan cerita yang Bapak Ibu inginkan. Ada kantor sekolah, ilustrasi, ya. Ada yang khusus anak-anak. Ada banyak pilihan. Tetapi kalau tidak sesuai, bisa dari komputer kita. Kita bisa cari di sini. Komputer. Pelatihan. Bisa saya pilih yang lain deh. Temanya saya pakai ini aja. Yang anak-anak. Lalu klik sisipkan. Setelah itu bisa nggak ya kita ngubah warna ungu ini menjadi yang lain? Tuh berubah, udah ada header. Gambarnya sudah bagus sekali. Sekarang kalau kita mau ubah dia warnanya mungkin ini terlalu kusam atau kurang cerah, kita ganti warna lagi. Boleh kuning, berubah ya, hijau, coklat, abu-abu, mungkin hijau muda, hijau tua. Ya, jadi kita bisa pilih warna sesuaikan dengan yang Bapak Ibu guru inginkan ya untuk beritanya. Setelah selesai, kita tinggal tutup saja. Nah, jadi untuk tampilan awal dengan header ya, dengan judul yang menarik ya, dan juga sedikit summary atau sedikit potongan cerita atau penggalan cerita sudah terlihat lebih menarik ya tampilan dari Google Form kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita mulai masuk ini. Kita akan menggunakan section di sini. Tambahkan bagian. Ini bagian yang sangat jarang mungkin ya, atau belum terlalu sering dipakai. Biasanya langsung tambah soal, tambah pertanyaan gitu aja ya. Nah, sekarang kita akan pakai ini, tambah bagian. Di tambah bagian, kita mulai nih, kita isi sekarang. Bagian pertama, mungkin kita isi dulu dengan identitas. Jadi kita identitas anak dulu. Jadi kita tahu siapa anak-anak yang sudah membaca, siapa yang belum. Identitas diri. Kita bisa buat isi nama dan nomor absen. Setelah itu, ayo berpetualang dengan menjadi Dadong Dauh. Dadong Dauh itu cerita dari Bali yang artinya nenek tua ya, Bapak Ibu, yang berasal dari
provinsi lain. Kemudian, nah sekarang kita akan buat seperti biasa, tambahkan pertanyaan, nama, jawaban singkat, kemudian nomor absen. Ingat klik wajib isi ya. Kemudian yang kedua, absen. Wajib isi. Nah, untuk selanjutnya kembali lagi kita absen. Tambahkan lagi section ya, tambahkan bagian. Kita akan masuk ke cerita. Nah, itu pentingnya adalah untuk kita menyiapkan cerita lebih awal sebelum kita membuat bagian-bagian ini. Ceritanya saya sudah buat di Google Doc dan saya tinggal copy aja ini. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Ini. Nah, absennya saya belum pilih, enggak masih ini aja pakai jawaban singkat. Oke, cepat Ibu Salamah dan Bu Yani. Enggak, udah pas kok Bu dia. Enggak ya? Enggak. Siap, saya lanjutin terus ya. Nah, ini bagian awal. Nah, seperti ini. Ini cerita sudah dibuat. Sebelumnya tinggal copy paste saja, kemudian masuk ke pertanyaan. Di bagian pertanyaan ini yang kita mulai menggunakan opsi atau fitur yang berbeda dari yang biasanya ya. Nah, ini kemudian saya copy lagi. Saya harus. Kemudian ambil pisau atau mengecek kandang. Jadi kita memberikan dua opsi untuk siswa untuk mengambil keputusan ya dari cerita awal. Suatu pagi saya sangat kelaparan, pergi ke dapur dan melihat hampir semua bahan makanan habis. Beras tinggal sedikit, hanya untuk sekali makan. Perut saya berbunyi kreok, kreok gitu ya. Terbayang telur, terbayang ikan, terbayang ayam, tapi semua tidak ada. Saya harus apa? Gitu. Nah, siswa diberikan dua opsi. Sekarang untuk opsi ini, kita klik di bagian sini. Ini, bagian titik 3. Ya, itu. Buka bagian berdasarkan, wajib isi dulu. Wajib isi, maaf, wajib isi. Kemudian kita siapkan section lain dulu sebelum klik 3 ini dulu ya. Kita siapkan section 2 ini untuk jawaban. Kalau dia memilih A, mengambil pisau untuk memotong ayam, apa selanjutnya cerita yang terjadi? Jika dia mengecek kandang ayam, apa yang selanjutnya terjadi? Jadi ini kayak bercabang, semua jawabannya bercabang. Sekarang saya tambah section dulu. Kalau dia mengambil pisau untuk memotong ayam, apa yang terjadi? Di bagian ini, judulnya harus sesuai dengan apa yang mereka pilih. Jadi kita ini copy. Kita tambahkan di sini. Nah, tambah section lagi. Mengecek kandang ayam gitu ya. Copy. Tambah section di sini. Nah, kemudian kita buatkan ceritanya. Kalau mengambil pisau untuk memotong ayam, apa yang terjadi? Oke, tambahkan sedikit. Ini itu. Kemudian kalau dia mengecek kandang ayam, apa yang terjadi? Sebentar, loading ya. Ini dia. Ini yang terjadi. Saya melihat, nah sekarang sudah siap nih sectionnya. Sekarang saya akan naik ke atas. Nah,
Di bagian pertanyaan saya harus titik 2, pilihannya 2, mengambil pisau untuk memotong ayam atau mengecek kandang ayam. Sekarang kita klik di bagian titik 3 ini di sebelah sini, ya. Bagian yang jarang digunakan. Pilih yang bagian nomor 2, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, kalau dia mengambil pisau, yang ini dipilih section yang mengambil pisau. Ya. Kemudian kalau dia mengecek kandang, jawabannya apa? Sesuaikan dengan section yang kita udah bikin. Nah, demikian. Kemudian ceritanya ini masih panjang ya, tapi kita cukupkan dulu di sini dan kita lihat bagaimana sih bentuk dan rupa dari cerita Dadong Dauh ini. Kita buka pratinjau. Nih. Seperti ini, awal. Ya. Lalu kemudian berikutnya, kita klik. Diisi identitas diri dulu. Nama kita siapa? Misalnya dia. Nomor absen 1. Kemudian kita akan berpetualang di Dadong Dauh sekarang. Berikutnya. Nah, bagian awal cerita. Suatu pagi saya sangat kelaparan. Kalau menurut saya akan mengecek kandang ayam. Saya klik ini, kemudian berikutnya. Tara, jawabannya langsung ke sini. Ya, langsung ke jawaban. Dan terus, jadi Bapak Ibu, ini saya contohkan satu dulu. Ya, jadi untuk setiap jawaban ada pilihannya. Jadi saya sudah buat yang sudah jadi. Saya stop sharing dulu di sini. Ini yang sangat simple, tapi intinya adalah sama. Jadi kita menggunakan ini yang utama. Pada saat di jawaban, kita menggunakan ini, titik 3 ini, dan bagian ini, buka bagian berdasarkan jawaban. Ya, jadi semua jawaban itu akan terkoneksi dengan section atau bagian lainnya. Saya sudah bikin atau membuat ya cerita Dadong Dauh yang sudah selesai. Nanti akan saya share rupa dan bentuknya di Google Classroom. Tapi saya akan tunjukkan sedikit saja di sini ya, Bu Yani dan Ibu Salamah yang sudah jadi. Ini dia cerita Dadong Dauh yang sudah selesai. Jadi ini cerita Dadong Dauhnya ada 14 section yang saya buat ya. Jadi setiap jawaban itu ada pilihannya. Dan ingat Bapak Ibu ya, saya lupa tadian. Bapak Ibu bisa menambahkan gambar untuk di setiap pertanyaan. Ya, mungkin Ibu udah tahu Bapak Ibu ya, karena udah pernah menggunakan Google Form. Lanjut. Nah, ini. Setiap jawaban ada sectionnya. Itu. Ini dia. Kemana dia nanti larinya. Ya, gitu. Ini sangat bagus sekali untuk siswa dalam pengambilan keputusan. Mana yang terbaik. Jadi akan seperti ini. Jadi pratinjaunya cerita Dadong Dauh saya. Begini. Sama seperti awal. Dan diingatkan kembali bahwa untuk menggunakan bagian titik 3 itu ya. Buka pada bagian selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan Google Form membuat cerita berpetualang yang bisa kita buat bersama siswa untuk yang SD. Kita buat cerita bersama, lalu kita buat bagaimana endingnya kalau dia pilih jawaban yang A, kalau pilih jawaban B bagaimana. Jadi ada ini ya, cause and effect. Apa yang diambil pilihannya pasti ada ininya, dampaknya gitu kan.
Nah, jadi kita belajar itu bagus untuk siswa kelas untuk SD 4, 5, 6 pertama yang besar-besar ya. Demikian untuk presentasi cerita berpetualang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Yeni, penggunaan Google Form untuk pembuatan survei. Bu Yeni. Iya, terima kasih Bu Diah. Materinya yang dibawakan tadi sangat luar biasa, keren ya. Mungkin kita kasih kesempatan dulu untuk peserta bertanya mungkin. Bu Salamah bisa. Baik Ibu, dari yang saya perhatikan dari tadi ini peserta lebih banyak ke antusias dia Bu. Wah keren materinya, terus Iya. materinya juga bisa meningkatkan kreativitas guru nih, gitu. Jadi keren sih, karena biasanya itu kan kita membuat Google Form itu hanya soal-soal saja dan section itu Iya. misalnya section pertama hanya identitas, yang kedua hanya misalnya kalau di tema nih, misalnya yang pertama bahasa Indonesia, section selanjutnya IPA gitu misalnya. Sedangkan kalau yang materi yang barusan dijelaskan ini kan kita bisa membuat guru ini bisa berkreativitas sesuai dengan jawaban siswa gitu. Betul. Jadi Iya, benar. apa jawaban siswa, kita bisa mengarahkan dia ke soal atau pertanyaan atau bagian atau section yang lebih menarik untuk dia gitu. Keren sih, Iya, Bu. benar banget itu Eee, Bu Salamah. Mungkin nanti saya tambahkan sedikit apa namanya, kalau tadi kan udah di section, di survei juga ada sectionnya, cuman mungkin lebih mendetail lagi. Mungkin kalau Bapak Ibu peserta yang lain di rumah mungkin nanti dalam cerita berpetualang tadi bisa juga menambahkan video seperti itu ya, jadi anak-anak lebih tertarik untuk mengisinya. Jadi memang kita dituntut untuk berkreativitas ya, agar lebih menarik memberikan pembelajaran ke siswa seperti itu. Baik, iya. selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya, saya akan share screen atau kita langsung saja untuk praktek ya. Ini kalau tadi kan petualang, kalau sekarang saya akan sedikit memberikan contoh bagaimana untuk membuat survei, tapi di sini kita memilih responden. Itu biasanya kalau kita memberikan survei itu kan di sekolah itu tidak hanya siswa ya, bisa ke orang tua, bisa juga ke teman sejawat atau mungkin kepala sekolah gitu ya. Izin share screen ya. Untuk Bapak Ibu peserta sambil menunggu Ibu Yeni share screen bisa menggunakan laptopnya atau komputer itu. Untuk sekalian praktek nih, Bu. Iya, jadi kalau Iya, misalnya ada benar kesulitan kan sekali. bisa langsung ditanyakan Iya, benar sama Ibu sekali. Yeni dan Ibu Diah. Iya, kalau ada yang bingung atau terlewat bisa ditanyakan kembali. Bagaimana, sudah tampil? Belum, Bu Yeni? Belum ya? Oke, sebentar. Baik, sudah? Belum. Mungkin bisa dibantu dengan Oh, coba di-up Oh, sudah, dulu. masuk. Baik, kalau ini mungkin saya tampilkan dulu contohnya ya. Ini saya membuat contoh survei kepuasan pelayanan pendidikan guru di SD. Gitu. Karena kebetulan saya ini guru SD ya. Sudah tampil ya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah. Mungkin Bapak Ibu untuk Google Form-nya itu bisa dibuka. Kalau tadi mungkin Ibu Diah itu kan menjelaskan cara pembuatan cerita berpetualangnya, itu jawaban siswanya menggunakan section. Nah, sekarang saya di sini memberikan contoh dengan menggunakan session untuk
memberikan pertanyaan sesuai dengan jenis respondennya. Seperti yang tampak di layar ini. Jadi saya akan contohkan cara membuatnya. Bapak Bu Ibu di Yeni, rumah. bisa Ya, diperbesar lagi dikit Bu Yeni, kecil sekali kecil ya. tampilannya. Ya, Sudah? itu. Ya, jenis responden. Dah, kelihatan. Baik, sebentar saya. Jadi buka jenis dulu. respondennya ada berapa Bu respondennya? Bagaimana? Jadi jenis respondennya ada berapa? Kita buat 3 ya. Di Oh, sini kepala seperti sekolah. contoh kan saya buat 3, ada kepala sekolah, orang tua, siswa. Jadi yang dinilai itu adalah saya sendiri sebagai guru itu. Seperti itu contohnya ya. Siap. Jadi dimulai dari kita membuat Google Form-nya di Drive bisa, atau dengan mengklik titik 9 ya. Saya buat formulir kosong saja. Kemudian kita buat judulnya ya. Layanan guru saya pakai. Misal seperti itu, kemudian di sini kita bisa meminta responden untuk mengisi identitas terlebih dahulu ya. Sorry. Ya, kita pakai jawaban singkat, kemudian klik wajib isi. Nah, kemudian misalnya cukup misalnya nama saja, kemudian kita bisa tambahkan bagian, itu klik section atau tambahkan bagiannya. Sebentar, sorry. Oh iya, kita isi dulu dengan jenis responden ya. Sebentar, kita klik di sini, mungkin bisa di copy paste saja. Ya, sini kita ganti dengan jenis responden. Untuk jenis respondennya kita bisa mengganti dengan pilihan ganda. Kita pakai di sini misalnya kepala sekolah, kemudian orang tua siswa, kemudian siswa. Nah, kita di sini untuk sectionnya kita berikan judul itu bagian dari jenis respondennya. Misalnya ini nanti buat section untuk kepala sekolah, kemudian kita tambah lagi sectionnya untuk orang tua, dan tambah lagi sectionnya untuk siswa. Nah, setelah kita membuat bagiannya, kemudian tentunya kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan ya untuk jenis-jenis responden ini.
Nah, untuk membuat pertanyaannya, kita klik di session yang pertama, misalnya pertanyaan untuk kepala sekolah. Itu kita bisa tambahkan pertanyaan di bawahnya setelah diklik sessionnya. Bisa kita buat pertanyaannya seperti contoh misalnya, apakah guru seperti itu. Kemudian untuk kita buat dulu pertanyaan untuk orang tuanya, bisa klik di bagian orang tua, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Misal di sini pertanyaan untuk orang tua, apakah tugas seperti itu. Kemudian yang terakhir misalnya sini misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk memberi opsi jawabannya itu kita di pertanyaannya bisa menggunakan pilihan ganda ya atau tidak, atau kita menggunakan pilihan skala linier. Misalnya itu tidak puas atau puas. Maksud saya tidak puas, puas atau sangat puas. Misalnya kita pakai 3 ya. Itu dari tidak puas, kemudian puas dan sangat puas. Kita klik wajib diisi ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya juga sama untuk pertanyaan orang tuanya, itu kita pakai skala liniernya. Mungkin di sini bisa pakai pilihan ganda, jawaban ya atau tidak. Ya. Kemudian di sini juga bisa nah, kalau seperti ini kan nanti munculnya itu berikutnya itu akan muncul semuanya ya setelah kepala sekolah. Walaupun dia memilih kepala sekolah, dia akan juga muncul pertanyaan untuk orang tua dan siswa. Nah, caranya untuk menampilkan pilihan pertanyaan hanya untuk kepala sekolah, kita klik tanda titik 3 di sini. Kemudian kita pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Ya. Klik tanda segitiga itu, kemudian kita pilih
Misalnya buka bagian 2. Jika dia memilih kepala sekolah, maka akan terbuka bagian pertanyaan untuk kepala sekolah. Nah, kemudian untuk orang tua itu kita pilih buka bagian 3, yaitu untuk kepala sekolah. Kemudian untuk siswa kita buka bagian 4 untuk siswa. Seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa kalau misalnya nanti kita sudah mengisi ini, jangan lupa kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengisi survei kan, misalnya sebagai orang tua kan cukup hanya sebagai orang tua langsung kirim. Nah, kita klik bagian yang ini. Setelah bagian 1 lanjutkan ke bagian berikutnya, kan seperti itu. Nah, di bawah bagian 2 juga ada. Nah, kita klik di sini. Jadi setelah mengisi jawaban nanti akan langsung terkirim. Kita klik kirim formulir. Ya, berikutnya juga sama. Klik kirim formulir. Itu ya, seperti itu. Jadi kita cek di sini ya, kita tinjau. Nah, misalnya nih kita pakai nama Bu Diah, seperti itu yang mengisi. Kemudian Bu Diah ini misalnya sebagai orang tua siswa. Jadi setelah mengisi itu, kemudian berikutnya ya akan muncul langsung pertanyaan sebagai orang tua. Nah, setelah mengisi jawaban, Bu Diah bisa langsung mengirim jawaban tersebut. Seperti itu. Nah, sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Mantap. ada yang ingin Keren banget nih. Gimana, apa Keren terlalu banget cepat materi atau hari ini. bagaimana? Saya stop sharing dulu ya. Bagaimana, mungkin apa penjelasan saya terlalu cepat apa bagaimana ini Bapak Ibu? Saya sampai terpukau loh, Bu. Terpukau dengan penjelasannya. Karena biasanya gini, kita kan berarti Iya. tidak perlu repot-repot sampai membuat 3 form kan. Misalnya untuk Iya, kepala tidak sekolah perlu 1, repot-repot. untuk orang tua Ya. 1. Benar sekali Udah Bu langsung Salama. jadi 1 form. Iya, Keren benar sih. sekali. Kak. Bagaimana Bapak Ibu peserta? Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang dibingungin nih dulu? Iya. Bisa bertanya kepada Ibu Diah maupun Ibu Yeni. Oh, terlalu cepat iya, katanya terlalu Ibu. cepat ya. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu Mira, itu mungkin bisa di bagian mana? Iya. Bahkan saya Ibu jelaskan. Mira mungkin oke. Mungkin Bapak Ibu peserta mengingat waktu juga dan ada peserta-peserta maksudnya ada narasumber lain yang ingin memberikan materinya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dipahami, bisalah diulang-ulang lagi, ditonton kembali. Ya, Ini kan ya kita bisa ada di YouTube kan ya, diulang lagi. gitu. Benar banget. Tidak Bapak, katanya bukan terlalu cepat Bu, tetapi Tapi siput saya yang tidak. kayak siput mengikutinya. Tidak, kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu, ya. Iya, benar Jadi sekali Bu kita Salama. diskusi. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, boleh ditanyakan ke Ibu Yeni maupun Ibu Diah. Di pas ini Bu saya ketinggalan gitu. Sambil menunggu Bapak dan Ibu peserta yang apabila memiliki pertanyaan, diingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan, silakan melakukan absensi dengan mengisi link di Google Classroom. Mohon maaf, di Google Classroom ya. Oh, kayaknya kecepatan katanya. Semua bilang terlalu cepat. Mungkin bingung nih katanya. Iya. Iya. Nanti bisa diputar ulang kembali ya. Itu mengingat sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15.00. Kita akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Blogger ya. Blogger. Benar sekali. Materi selanjutnya ini blogger dan saya juga antusias sekali. Iya, benar. Benar sekali Bu Salama. Saya juga mau belajar nih jadi seorang blogger.
Ya, nanti untuk Dan ini contoh juga Bu, cerita, apa tuh? Silakan iya Salama. Iya silakan Ibu sih. Yeni. Ibu Oh Diah. ya, Ibu nanti Diah dulu deh, nggak apa-apa. untuk soal cerita yang sudah saya buat, saya akan share di Google Classroom ya, untuk cerita daun-daunnya. Dan juga untuk slide presentasinya. Bagian mana sih yang harus diklik? Misalnya lupa setelah bagian section itu untuk jawaban kemana kliknya itu nanti ada kita kirimkan PowerPoint-nya ya Bu Yeni ya. Iya benar sekali. Saya Kita nggak kirimkan lupa. slide ya di Ya. Google Slide kita kirim. Oh, keren nih. Berarti Bapak Ibu peserta tidak perlu khawatir ya. Selain bisa menonton ulang di YouTube, nanti misalnya kalau ada kesulitan nih pas di rumah, tinggal di pause dulu. Ah, tadi langkahnya kemana ya? Gitu. Bisa kan di pause dulu atau dijeda Ya benar, dulu. Masih benar sekali kurang Ibu. lagi, bisa lihat materi di Google Classroom gitu. Jadi, Iya bagaimana betul. Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami mungkin tadi? Ya, kata Bu Supriyana, saya tertinggal di langkah awal saat membuat form petualangan. Pas ini terlalu cepat katanya. Ya, nanti kita sharing-sharing ya Bu ya di Google Ya Classroom-nya seperti yang mengingat disampaikan waktu ya sebelumnya. Ibu. Karena masih Iya, ada 2 benar lagi sekali. yang belum dijelaskan. Ada Blogger dan Ini Bu, Slido. iya benar. Sambil menunggu peserta apabila ada pertanyaan, perlu kami ingatkan kembali untuk para peserta pelatihan. Jadi untuk persiapan mendapatkan sertifikat nih Bu, pertama tentunya para peserta itu harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir ya Bu. Dari hari pertama nih sampai hari ketiga itu. Kemudian kegiatan pengimbasan ini adalah trainer atau pelatih kita ini, sedang mengikuti Google Certified Educator Level 2 gitu. Jadi kita saya, Ibu Dia, Ibu Yeni, dan para, pelatih sebelum-sebelumnya dari hari pertama, kedua, ketiga, kecuali Bapak Komang sebagai mentor kita. Nah, semuanya itu sebagai, yang di level 2 Ibu, gitu ya. Kemudian pastikan juga nanti ketika Bapak dan Ibu peserta itu mengisi uji kompetensinya, mengisi email belajar ID trainer atau mentornya dengan benar, gitu. Jadi nggak boleh kalau bisa dan seharusnya sih tidak ada kesalahan, baik itu titik ataupun kesalahan penulisan, gitu. Jadi, diharapkan Bapak dan Ibu bisa mengisi ini, link uji kompetensinya ditunggu sampai jam 23.00, jadi nanti malam ya terakhir. Jadi bisa nih sambil menunggu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Cening Merte. Mungkin bisa dibantu Bu Yeni. Bagaimana Ya, caranya memberikan pencerahan terhadap rekan-rekan yang tidak mau up to date iptek katanya? kalau saya ini sharing sedikit di sekolah saya Sharing ya. juga banyak guru-guru yang senior gitu ya. Jadi di awal mereka itu tidak pernah menyentuh yang namanya perangkat PC atau laptop seperti itu. HP pun ya sekedar baru bisa main sosmed apa namanya tuh FB gitu, terus buka-buka YouTube, ya itu udah kita berikan saja motivasi ya. Pertama kita puji, wah keren nih udah bisa misalnya udah bisa download video di YouTube seperti itu kan, kita pendekatan gitu ya di jam istirahat, kita pendekatan ke guru-guru senior itu. Kemudian kita buka laptop di depannya. Nah, kita ajarin misalnya Bapak biasanya kan yang sering didiskusikan itu saat kita misalnya seperti sekarang ini persiapan membuat soal ulangan, benar nggak Ibu-ibu? Nah, itu Iya, benar. berarti kita bantu. Bapak udah buat soal apa belum? Seperti itu kan kita tanya, atau Ibu udah buat soal apa belum? Nah, itu kita minta mereka misalnya melihat dulu cara kita bekerja. Oh, gampang Pak kalau Bapak diketik aja soalnya seperti ini nanti. Nah, di awal saya ajarin guru-guru itu, kalau sekarang kan printer sudah banyak yang menggunakan
printer laserjet ya, itu bisa di-copy langsung, itu soal yang sudah ada terus difotokopi langsung. Dari belajar memfotokopi dulu gitu, pokoknya saya ajarin lah guru-guru saya itu untuk mendekatkan diri ke alat-alat elektronik itu dulu ya. Dari mulai fotokopi, terus belajar ngeprint, terus belajar mengetik seperti itu. Misalnya membuat ya, kalau di sekolah saya itu guru kelas rendah, itu guru kelas 1 kan guru senior ya. Kita juga tidak bisa mengabaikan pengalaman beliau yang sudah lebih dulu mengajar dari kita. Tentunya pengalamannya udah luar biasa gitu untuk memajukan siswa. Namun sekarang ini karena kelas 1 sudah menggunakan layar proyektor untuk mengajarnya guru di sekolah saya. Jadi saya ajarkan juga beliau untuk membuat slide seperti itu. Jadi ditampilkan di proyektor, menggunakan proyektor, LCD proyektor di kelasnya. Seperti itu saya ajarkan perlahan. Dan sampai saat ini jadi guru-guru saya di sekolah saya itu sangat antusias untuk belajar menggunakan perangkat laptop ya. Jadi tiap hari kita diskusinya ya di sekolah itu seperti itu gitu. Pendekatannya seperti itu ke guru-guru senior. Biasanya guru-guru senior yang mendekati pensiun, ada yang lagi 2 tahun pensiun, lagi 1 tahun pensiun, itu sudah agak males mereka untuk belajar menggunakan laptop gitu. Jadi pintar-pintarnya kita yang muda-muda ini untuk mendekati mereka. Walaupun saya nggak muda sekali ya, ibu-ibu mungkin yang Ibu Salama sama Bu Diah lebih muda dari saya. Itu juga begitu pendekatannya ke guru-guru senior gitu. Jadi kita bukan mengajari mereka tapi memang kita sharing gitu. Jadi bagaimana cara kita itu membuat mereka tuh lebih tertarik untuk belajar di bidang IT atau menggunakan pembelajaran berbasis digital seperti itu. Kalau Iya, mungkin bagus sekali, Bu. bisa diceritakan toh Bu Diah mungkin di sekolahnya. Setiap orang kan punya pengalaman yang berbeda-beda gitu di sekolah. Sambil mengisi waktu ini mungkin Bu Diah gimana Bu? Kalau saya sama kayak Bu ini ya, Bu Yeni. Kalau untuk teman-teman yang kurang, lebih banyak kita yang mendekati mereka, yang kurang kita yang mendekati. Jadi dilihat cara kita ngajar, gimana caranya tuh dia ya, jadi gitu. Jadi kita yang mendekati beliau dan mau berbagi sebenarnya dengan beliau. Iya, Karena benar memang sekali. kita yang harus sedikit Aktif sedikit ya. aktif dan Aktif juga saat mendekati. menjelaskannya juga harus sedikit sabar, harus Iya, pelan-pelan. benar. Karena mereka mengikuti langkah-langkahnya juga tidak secepat kita yang masih Iya, muda. benar. Iya, benar sekali. Kitalah memberikan contoh gitu, Bu, ya, sebagai yang Iya. lebih paham gitu. Jadi kan bisa nular ini semangat dan kreativitasnya gitu. Ini Ibu Diah dan Ibu Yeni ada yang bertanya dari Bapak Putu Sugiantara. Selamat sore, salam rahayu, mohon izin bertanya. Bisakah setiap responden itu input tanda tangan? Oh, bisa nanti diisi dia di Add-on. bisa itu. Saya share screen baru bisa ya. Ya, coba Bu. Ya, boleh Ibu. Atau di-upload ya. Kalau kita mau upload juga bisa di sana sebentar. Jadi misalnya di sini ya. Di orang tua misalnya itu kita tambahkan yang terakhir. Nah, ini bisa kita tambahkan. Ini belum masuk presentasi ya, udah. Udah ya? Baru masuk, sudah masuk. Mohon diulang Bu ya. Karena baru masuk ini Bu.
Oh ya, ini misalnya kita pakai di orang tua ya. Jadi misalnya mau ngisi atau upload tanda tangan itu, nah itu ya. Kita pilih upload file ya. Jadi ini kita tambah, bentar. Kita biasanya di sini kita pilih itu upload file. Ini kok nggak mau deh. Coba yang lagi satu di sini ya. Nah, di sini kita tambah, coba pertanyaannya kita tambah. Terus coba di setelannya dulu. Jadi Bapak Ibu biasanya di sini itu bisa diklik bagian ini, pilih upload file. Ini mungkin tadi settingan saya mungkin nggak pas. Terus ini di atau sebentar ya, saya buatkan formulir baru itu. Atau kita tambah dulu coba. Kita tambah coba dulu pertanyaannya di sesi ini. Nah ini kok tetap nggak mau nih. Aduh, kayaknya settingannya nih. Baru kemudian nah biasanya di Google Form itu kita bisa upload file ya. Upload file yang kita upload itu misalnya tanda tangannya gitu. Kita bisa buat tanda tangan di Google Doc dulu, kemudian kita upload file yang kita save di Google Doc. Itu sih kalau saya. Bagaimana? Oke, jadi kita masih tetap bisa mengupload tanda tangan, Bu ya. Mau itu di Google Iya, Doc bisa. atau mau di-scan juga tanda tangannya kan? Ya, Bisa, Bu boleh ya. di slide juga bisa. Nah, ini Bu mengingat waktu. Ya. Jadi sudah terkesima sekali dengan materi-materi yang tadi itu, entah dari responden bisa memilih jawabannya gitu kan. Jadi mungkin itulah penyampaian yang bisa disampaikan oleh Ibu Yeni dan juga Ibu Dia, Bapak Ibu peserta. Jadi mungkin coba saya cek dulu ada pertanyaan lagi atau tidak? Atau saya cukupkan ya Ibu ya? Ya. Ya. Keren. Ya.
Jadi saya ucapkan terima kasih nih atas penyampaian materi yang luar biasa dari Ibu Yeni dan juga Ibu Diah. Dan mohon maaf juga apabila baik dari saya, Salamah, maupun Ibu Yeni maupun dan Ibu Diah, apabila selama kegiatan ini kami memiliki kesalahan, baik kesalahan secara tindakan maupun ucap gitu. Mohon maaf di sini aja nih Bu. Jadi untuk materi selanjutnya mengenai blogger itu akan dipandu oleh Ibu Trisna dan juga untuk Ibu Trisna. Ya. Ya, Untuk Ibu terima Trisna kasih Bapak bisa Ibu guru kita hebat. tunggu sebentar terlebih ya. Terima kasih Ibu Salama sudah memandu kami. Bu Yeni, luar biasa. Bu Diah juga top, hebat. Baik Bu Salama, saya ucapkan terima kasih sudah memandu ya. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, peserta pengimbasan akun belajar ya, fitur-fitur akun belajar. Semoga apa yang kami sampaikan tadi itu dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah. Ya. Baik, kami undur diri dari stage ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak dan Selamat Ibu. sore. Yang selanjutnya. Terima kasih Bu Untuk Ibu Salama. Trisna, saya Terima kasih Ibu. Ibu. ya sama-sama Ibu. Ya, keren sekali, luar biasa ya penyampaian materi dari ketiga Ibu guru tadi, sangat menginspirasi. Nah, untuk sesi selanjutnya kita kembali bertemu dengan para Bapak guru hebat yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu Bapak Imade Oke Susilo dan Bapak Ikade Darsike Ariante dalam materi yang tidak kalah keren juga tentunya, yakni tentang blogger untuk menyusun media pembelajaran. Wah, luar biasa. Saya juga penasaran ini dan ingin banyak belajar ya, apa sih itu blogger, apalagi untuk menyusun media pembelajaran. Pastinya sangat berguna sekali ya untuk kita Bapak Ibu sebagai guru. Nah, untuk mengefektifkan acara kita sore ini, kita langsung saja panggilkan kedua narasumber hebat kita, yaitu Pak Susilo dan Pak Darsike. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Trisna. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah sepertinya ya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin mohon izin untuk share screen. Baik, sambil menunggu share screen, saya ucapkan selamat sore ya untuk Bapak dan Ibu guru, peserta pelatihan pengimbasan GMT level 2. Juga selamat sore untuk rekan-rekan peserta mentor-mentor ya GMT level 2. Selamat sore. Ya sudah ya, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah muncul ya? Sudah Bu Trisna ya? Yeah. Ya, sudah. Nah, baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Masih semangat di hari ketiga? Semoga masih semangat ya. Semangat. Pastinya ya, masih ini semangat. Sudah hari Apalagi terakhir. Ya, materinya keren banget, pasti semangat. Ya, jadi ya kesempatan kali ini saya dengan rekan saya Pak Kadek Darsike Ariante akan berbagi kepada Bapak Ibu terkait topiknya itu menjadi blogger untuk mendesain media pembelajaran ya. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan berbagi tentang blog. Nah, itu ya. Nah, apa itu blogger, apa itu blog, blogspot. Nah, itu kita akan kupas di sini ya. Nah, sebelumnya izinkan dulu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Imade Oka Susilo, bisa dipanggil Pak Oka ya biasanya. Lahir di Gianyar 6 Juni tahun 1993. Saya tinggal di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. Saya mengajar sebagai guru di Sekolah SMK Negeri 1 Gianyar. Saya mulai menjadi guru tahun 2019. Jadi
Sampai sekarang saya masih baru 3 tahun lah menjadi guru. Untuk email saya isusila66@gurusmk.belajar.id. Jadi bisa dilihat di daftar distribusi mentor ya. Mungkin ada daftar peserta yang saya mentori hadir di sini, bilang hadir ya di kolom komentar, biar saya tahu ya. Nah jadi selama beberapa aktivitas belakangan ini, saya lebih sering menjadi mentor nasional Sagu Sablog, Bapak Ibu, satu guru satu blog, Ikatan Guru Indonesia. Jadi kira-kira sudah 15 pelatihan yang saya mentori, jadi cukup lama lah saya berkecimpung di dunia blog gini itu ya. Kemudian beberapa penghargaan yang saya raih itu ada Certified Microsoft Innovative Educator, kemudian juga tahun lalu ada Google Certified Educator Level 1, Quizzes Certified Super Trainer, dan yang sekarang yang saat ini saya ikuti adalah peserta Google Master Trainer Level 2 Batch 3. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama pelatihan kemarin, ditambah juga pengalaman-pengalaman saya mementori pelatihan Sagu Sablog, satu guru satu blog, Ikatan Guru Indonesia itu. Nah, namun di sini saya tidak sendiri, Bapak Ibu, saya akan didampingi juga rekan saya yang tak kalah hebatnya juga. Mungkin Bapak Darsika bisa memperkenalkan diri. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Pak Kusisila? Ya, Halo? terdengar, Pak. Terdengar. Ya, sudah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, selamat sore nih untuk waktu Indonesia bagian tengah, bagian barat juga waktu Indonesia bagian timur ya. Perkenalkan, nama saya Ikade Darsika Arianta, Bapak Ibu. Saya dari Bali, seorang guru di SMA Negeri Bali Mandara. Aktivitas saya jadi guru Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti mungkin kita sama-sama belajar terkait dengan blog ini ya. Jadi itu saja Pak Kusila atas perkenalannya. Nanti kita sama-sama sharing bersama-sama. Ya, terima kasih Pak Kadek Darsika. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya awali dengan satu kata blog ya. Jadi apa itu blog Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar kata blog. Apa itu blog gitu ya. Di sini sudah ada gambar contohnya. Ini adalah salah satu blog ya, blog dari Kapten Belajar ID Provinsi Bali, Bapak Komang Budiyatnya ya. Yang alamatnya melajahguru.blogspot.com. Nah, seperti ini yang namanya blog dulu ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah ada yang punya atau baru kali ini pernah mendengar ya. Apa itu blog? Kalau di Bali blog itu dibilang bodoh gitu. Tapi bukan itu konteksnya di sini ya. Nah, sekarang ini paling pertama mari kita ketahui dulu apa itu blog gitu ya. Sebelum beranjak menjadi blogger. Jadi kita harus tahu apa itu blog. Nah, ini adalah pengertian blog. Blog itu pada dasarnya merupakan singkatan dari weblog, yaitu sebuah situs yang memuat berbagai macam informasi yang dipublikasikan pada sebuah halaman web. John Berger tahun 1998 mendefinisikan blog sebagai website yang bersifat personal, yang memuat opini personal dan hal-hal lain untuk mengaktualisasikan diri dan mengabarkannya kepada komunitas global. Jadi sederhananya ini blog itu seperti kita membuat website pribadi, kita menulis catatan di sana, jurnal milik kita sendiri, seperti itu. Jadi aktivitas yang dilakukan pada blog disebut dengan aktivitas blogging gitu ya. Blogging, sedangkan orang yang melakukan aktivitas blogging tersebut disebut dengan blogger gitu biasanya. Oh, kamu seorang blogger gitu. Jadi dia seorang pelakunya, pelaku yang melakukan aktivitas blogging. Nah, begitu kira-kira ya. Itu pengertian dasar dari blog. Nah, setelah kita mengetahui apa itu blog, kita perlu mengetahui platform-platform blog. Jadi pada dasarnya platform blog itu bukan blogger saja gitu ya. Ada WordPress, ada Wix, Weebly, Tumblr, dan yang paling populer itu Blogger biasanya. WordPress itu menyediakan tempat bagi Bapak Ibu untuk mempublikasikan konten dengan mudah ya. Jadi segala jenis konten macam teks, gambar,
video hingga audio juga bisa muat di sini. Bapak Ibu tinggal menyediakan kontennya, unggah, kemudian publikasikan, gitu ya. Kemudian juga Wix. Wix ini solusi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan website dengan tampilan ciamik. Jadi Bapak Ibu tak perlu tahu coding atau pengaturan website secara teknis ya. Yang dibutuhkan hanyalah selera artistik untuk mendesain website. Sisanya website Wix ini akan mengambil alih, pokoknya dia yang mengatur sendiri. Kemudian ada Weebly ya. Weebly ini salah satu website builder terpopuler yang sudah berdiri sejak tahun 2006 lalu. Jadi Weebly ini memiliki keunggulan yaitu desain interface yang simple sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, fitur yang ditawarkan juga beragam sehingga memudahkan pengguna dalam merancang website atau blognya sendiri. Keempat, ini ada platformnya Tumblr. Di Tumblr ini semacam platform microblogging ya. Cara kerjanya mirip dengan Twitter. Mungkin Bapak Ibu tahu Twitter. Jadi ketika Bapak Ibu mempublikasikan konten di Tumblr ini, pengikut Bapak Ibu bisa memberikan love, melakukan reblog namanya, atau membagikan ke kanal lainnya seperti Twitter. Kemudian yang terakhir platform blog adalah Blogger ya. Nah dari kelima ini ya, karena mana yang populer, biasanya yang populer ini dua ini ya, WordPress dan Blogger. Nah di sini yang akan kita tekankan belajar adalah Bloggernya. Kenapa begitu? Karena lebih banyak kelebihannya di sini ya. Selama ke depan kita akan mengetahuinya. Jadi sekarang kita akan fokus belajar di platform Blogger ini ya. Nah platform Blogger. Kenapa Blogger yang populer? Karena media blog pertama kali itu memang dipopulerkan oleh blogger.com yang dimiliki oleh Viral Labs. Sebelum akhirnya diakuisisi ya, artinya diambil alih oleh Google pada tahun 2003. Jadi setelah ini barulah berkembang lagi platform-platform blog yang lain gitu ya. Semenjak diakuisisi Google ini barulah lebih berkembang Blogger itu gitu ya. Jadi dulu paling pertama bukan Google yang punya, tahun 2003 dibeli oleh Google. Nah, karena sudah berada di bawah naungan Google, Blogger ini tentu banyak fitur-fitur dan terintegrasi dengan aplikasi atau jasa milik Google. Nah, itu enaknya ya. Pengguna Blogger setidaknya diuntungkan dengan fitur AdSense, AdWords, Google Analytics. Nah, itu. AdSense itu bisa sehingga blog kita bisa menghasilkan uang gitu ceritanya ya. Selain ketiga fitur di atas, juga pengguna Blogger otomatis mendapatkan sertifikat SSL. Ini artinya memastikan keamanan blog yang dimiliki dan menghindarkan blog dari upaya hacking atau peretasan. Nah, gimana sih ciri-ciri blog yang menggunakan platform Blogger ini? Biasanya isi email-email namanya .blogspot.com. Nah, pasti Bapak Ibu pernah menemukan website-website yang isi belakangnya itu .blogspot.com. Berarti dia dipastikan menggunakan platform Blogger ya, Blogger miliknya Google. Begitu. Nah, di mana nyari Blogger ini? Maksudnya di mana kita bisa mengaksesnya? Apakah bisa di titik 9 sakti itu? Tidak ada di sana ya, karena Blogger ini sebenarnya fitur tambahan dari Google Workspace ya, additional service gitu ya. Mohon diingat ini ya, karena ini fitur tambahan, mungkin saja nanti muncul di soal. Jadi Blogger ini fitur tambahan dari Google Workspace ya, jika kita cari di titik 9, tidak ketemu dia. Jadi nanti kita belajar bagaimana mengaksesnya ya, nanti ya. Intinya ada email.blogspot.com. Nah, itu dulu ya, Blogger ya. Nah, ini ya tambahan juga ya, maksud SSL ini. Apa sertifikat SSL ini, yang mana maksud di keamanannya? Ini ya, yang ada HTTPS. Nah, itu. HTTPS itu ini ya kelebihannya juga ya. Jadi web kita bisa diproteksi lebih aman karena pakai HTTPS ini. Biasanya kalau website-website lain dia cuma HTTP, nggak isi S-nya. Itu yang dimaksud dengan sertifikat SSL-nya. Jadi lebih aman dia. Nah, saya lanjut ya. Bagaimana kelebihan blog untuk menjadikan media pembelajaran.
Sebenarnya tidak hanya untuk media pembelajaran aja juga sih, tapi karena di sini kok emang topiknya memang khusus blog untuk media pembelajaran, jadi saya bahas kelebihan blog sebagai media pembelajaran ya. Yang pertama tentu yang paling kita perlukan itu gratis ya Bapak Ibu. Siapa yang tidak pengen gratis ya? Contohnya blogger.com ini semuanya gratis ya. Jadi tidak ada bayar-membayar ya. Yang kedua, mudah bagi guru untuk mengisi konten. Jadi Bapak Ibu guru di sini bisa menyisipkan gambar, video, animasi, juga bisa menyelipkan atau menyematkan PDF, Google Docs, Excel, itu bisa disisipkan di blog nantinya gitu ya. Kemudian juga tampilannya sederhana dan user friendly ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa nanti jika sudah mulai mempraktek ya. Mungkin bisa nanti diambil laptopnya sambil mendengarkan webinar ini, langsung praktek nanti ya. Kemudian juga bisa disisipi form untuk penugasan atau penilaian. Bahkan juga bisa menyisipkan games ya. Form ini maksudnya Google Form yang tadi ya, yang tadi kita pelajari itu juga bisa disisipkan di sini ya. Nanti di blog bisa disisipkan formnya gitu. Dengan fitur smart, namanya sematkan pokoknya nanti ada ya. Nah, kemudian kelebihan yang kelima, siswa mudah mengakses dan juga dapat dibuka berulang-ulang. Nah, sekarang template blog rata-rata sudah ringan ya. Jadi sangat gampang diakses dan tentu bisa dibuka kapan saja, di mana saja ya. Tapi tanda kutip memang perlu internet. Gitu sih ya. Jadi itu beberapa kelebihan blog sebagai media pembelajaran. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh ya blog untuk media pembelajaran. Ini sebenarnya hasil-hasil karya dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya yang pernah saya mentori. Cukup banyak tapi saya ambil beberapa sampel aja ya. Ini tinggal diklik akan langsung menuju ke alamat blognya ya. Misalnya ini blog guru informatika, blog guru matematika. Nah, muncul jadi sini ya menu-menunya, menu-menu di atas ini ada home, profil, hubungi saya, perangkat KBM, materi, soal online. Nah, seperti itu. Ini juga ada beranda, hubungi saya, profil, artikel, perangkat KBM dan seterusnya ya. Ini masih yang sangat sederhana sebenarnya. Kalau Bapak Ibu baru mulai, disarankan juga minimal buat seperti ini dulu ya, nggak usah jauh-jauh dulu. Sesudah memahami yang ini, baru kita bisa lanjut seperti ini misalnya sekarang ya. Ini juga dasarnya blogger ya. Mungkin terlihat lebih ruwet. Padahal ini cuman ganti temanya saja ya, ganti template gitu ya. Dan namanya bisa hilang Bapak Ibu. .blogspot-nya bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Karena ini sudah di custom namanya. Dia membeli domainnya gitu ya. Membeli domain istilahnya. Tapi inilah yang perlu berbayar. Tapi nggak harus seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu pengen selamanya gratis, tetap pakai .blogspot.com gitu ya. Tapi jika Bapak Ibu ada dana lebih, itu bisa dibelikan domain agar .blogspot-nya hilang, diganti dengan apa yang Bapak Ibu inginkan di belakangnya ini ya. Namun tetap platformnya yang tadi tetap pakai blogger yang tadi begitu ya. Cuman ganti namanya saja. Nah, ganti namanya ini yang hanya berbayar, biasanya bayar 50.000 atau 100.000 biasanya per tahunnya. Cuman ganti namanya saja biar lebih keren gitu ya. Kayak ini misalnya sahabatedukasi.ig.my.id. Ini juga ya websitenya Pak darsike.my.id gitu ya. Ini dasarnya blogger pasti gitu. Nah, itu kira-kira pemanfaatan contoh blog untuk media pembelajaran ya. Jadi kemudian saya lanjut ya. Langkah pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran. Yang pertama, membuat blog menggunakan platform yang dikuasai. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kan ada banyak macam platform untuk membuat blog ya. Namun dari sini mungkin saya sarankan Bapak Ibu bisa memulai dengan membuat platform blogger ya.
menurut saya Bapak Ibu pasti bisa membuatnya, asal mengikuti panduan dengan baik. Menurut saya ini yang terbaik saat ini ya di Blogger ini ya. Yang kedua, tentukan judul dan deskripsi blog yang dibuat. Nah, judul blog Ibu apa misalnya? Blog guru informatika, belajar matematika, bebas ya. Judul sama deskripsi. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah memahaminya, mau buat judul apa, deskripsinya apa. Yang ketiga, buat desain header blog semenarik mungkin. Apa tuh header? Header itu desain paling atasnya saat blog yang dibuka ada sebuah header namanya, di paling atas itu desainnya ya, desain headernya. Yang keempat, tentukan menu-menu yang akan ditampilkan di blog. Nah, yang kayak tadi ada di atasnya ada menu beranda, kemudian menu profil, menu materi, menu perangkat KBM. Nah, itu Bapak Ibu bisa tentukan dulu ya, biar nggak bingung nanti menu apa saja yang Bapak Ibu ingin buat. Yang kelima, siapkan bahan yang akan digunakan untuk mengisi konten blog. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencari referensi di buku atau enggak di internet, bisa Ibu tulis ulang dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Jikapun Bapak Ibu mengambil dari sumber lain, pastikan di bawahnya isi sumbernya ya, dari mana Ibu mengambilnya, seperti itu. Jadi menyiapkan bahan. Yang keenam, tuliskan tujuan pembelajaran pada setiap materi di blog. Nah, ini sudah jelas mungkin ya, mirip di RPP lah kira-kira ya. Yang ketujuh, berikan kalimat pendahuluan atau sapaan dan informasi di halaman depan blog. Ya, ini bisa berupa ucapan selamat datang atau apapun ya untuk sapaan saat pengunjung pertama kali mengunjungi blog Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin langkah singkat langkah pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tampilannya ya, buat tampilan yang menarik sesuai tema blog Bapak Ibu gitu ya. Misalnya blog tentang apa? Belajar biologi, berarti mungkin temanya lebih cocok yang ke hijau-hijauan gitu. Jangan ke tema yang gelap dark gitu ya. Mungkin kesannya gimana gitu, tampilannya gelap gitu ya. Jadi menyesuaikan lah kira-kira gitu. Kemudian materinya, unggah materi sesuai yang topik atau materi yang dikuasai gitu ya. Kenapa? Siapa tahu nanti ada yang memberikan komentar di kolom komentar gitu ya. Biar Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan sesuai. Jadi isi materi-materi yang sekiranya Bapak Ibu kuasai. Nah, yang ketiga itu ada media pendukung. Jadi biar nggak full teks saja diisi konten di blog Bapak Ibu, isikan konten-konten pendukungnya, bisa berupa gambar, video, animasi, atau game. Itu kira-kira media pendukung. Kemudian topik diskusi, berikan topik diskusi untuk mengajak siswa mengunjungi blog. Jadi yang ini topik diskusinya bisa Bapak Ibu sampaikan di WA atau di Google Classroom terlebih dahulu, berikan study case, kemudian bisa mengarahkan ke blog Bapak Ibu untuk melihat lebih lanjut materinya. Seperti itu kira-kira topik diskusi ya. Nah, ini juga ada penugasan, berikan penugasan yang kreatif dan menarik gitu ya. Sekarang sudah ada banyak jenis-jenis penugasan, bisa pakai quizzes gitu ya, yang tampilannya lebih interaktif lah gitu. Nah, terakhir juga ada reward ya, berikan reward kepada siswa jika dia sudah bisa menyelesaikan beberapa apapun yang Bapak Ibu berikan atau arahkan gitu ya. Berikan reward, bisa sebuah minimal ucapan atau enggak flyer ucapan gitu ya. Itu juga penting untuk reward mereka. Nah, itu ya ada 6 hal-hal yang perlu diperhatikan. Setelahnya bagaimana kita mendesain media pembelajaran menggunakan blog ya. Nah, itu dasarnya dulu ya Bapak Ibu.
Jadi saya rangkum sedikit ya, bahwa menjadi blogger itu kita pahami apa itu blog dulu, ya, kemudian apa saja platform blog. Nah, di sini yang kita pelajari adalah platform blogger gitu ya, di mana ciri-cirinya email isi nama.blogspot.com. Nah, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuatnya? Karena di titik 9 sakti di Google itu nggak ada yang di pojok kanan itu ya. Nah, caranya Bapak Ibu yang sekarang standby depan laptop juga bisa sambil mengikuti. Saya jelaskan sekilas dulu di sini, nanti akan didemokan oleh Bapak Kadek Adarsike. Yang pertama, buka terlebih dahulu alamat webnya, yaitu www.blogger.com, seperti itu ya. Blogger.com, kemudian klik baru atau create your blog ini. Nah, blogger.com alamatnya ya, blogger.com. Kemudian masukkan alamat email dan password Bapak Ibu ya, di sini pakai alamat Gmail-nya. Kemudian klik berikutnya atau next ya. Nah, yang ketiga, tuliskan judul blognya. Buatlah judul yang unik dan menarik Bapak Ibu. Jadi janganlah buat judul aneh-aneh ya. Judulnya ini merepresentasikan apa yang akan Bapak Ibu ingin buat di sana nantinya gitu ya. Seperti ini contohnya di sini, belajar multimedia. Kira-kira begitu. Berarti nanti topiknya seputar tentang multimedia, desain grafis, fotografi, videografi, animasi. Itu berarti nanti konten-kontennya gitu ya. Jadi ini cukup gampang ya. Tinggal buka blogger.com, create new, login, pilih nama blog ya. Bukan alamatnya, tapi nama blognya. Nah, setelah menulis nama blog, baru Bapak Ibu menentukan alamatnya ya. Alamat blog itu artinya alamat kita mengetiknya nanti di address bar browsernya itu ya. blablabla.blogspot.com. Nah, apa mau namanya? Nah, di sini pastikan namanya yang mudah diingat ya. Jangan pakai nama-nama alay, usahakan gitu ya. Ingat pastikan nama blog juga ditulis tersedia, karena siapa tahu nama yang Bapak Ibu tuliskan tidak tersedia. Artinya apa? Artinya sudah ada yang memakai nama itu. Jadi Bapak Ibu harus cari nama lain lagi. Nah, gitu ya. Misalnya di sini Melajah Multimedia gitu misalnya di sini. Bebas sesuai keinginan Bapak Ibu gitu ya. Yang penting mudah diingat. Nah, itu alamat blognya. Nah, setelah klik berikutnya sudah jadi Bapak Ibu. Segampang itu ya. Segampang itu membuat blog sederhana. Tinggal sekarang kita mendesainnya, mengganti tema, mengisi postingan, dan lain-lain. Jadi untuk melihat blognya ada di sebelah pojok kiri bawahnya. Itu ada lihat blog. Nah, sekiranya seperti ini tampilan blog pertama kali dibuat. Belum kita ada otak-atik ya. Kita belum ada ganti template, belum ada ngisi apapun. Jadi masih polos ya. Masih polos. Nah, seperti ini. Setelah ini baru kita lanjut mendesainnya gitu ya. Itu saja sedikit untuk membuat blognya. Nanti akan dilanjutkan demo praktiknya untuk mendesainnya ya. Tapi sebelumnya sambil Pak Adarsike bersiap-siap, di sini saya ingin memperlihatkan gimana sih blog-blog sederhana itu ya, kayak ini ya. Nah, blog guru matematika. Nah, ini materinya menggunakan PDF yang di-embed. Ada apa? Disematkan dia. Disematkan. Soal online, nah kayak begini ya, masih sederhana ya. Sebenarnya kita punya blog juga bisa sebagai personal branding ya. Oh, ini saya punya website loh, gitu ceritanya ya. Personal branding kita, apa yang tentang diri kita bisa kita tulis di sini gitu ya. Profil misalnya gitu ya. Nama, unit kerja, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Home, profil. Materi soal online gitu ya. Materi kita klik. Ada materi dekomposisi di sini. Kira-kira seperti ini ya. Tampilan blog yang masih sederhana ya. Nah, nanti jika Ibu sudah memahami yang sederhana-sederhana begini, bisa nanti Bapak Ibu lanjut lagi yang lebih
lanjutan lah ya, ganti temanya gitu ya. Nah, bisa ganti tema, jadi bisa isi slide-slide seperti ini gitu ya. Menunya bisa lebih banyak. Nah, itu mungkin jangan dulu seperti ini gitu ya, biar nggak ruwet dulu. Ya minimal seperti ini dulu Bapak Ibu, bisa sederhana dulu ya, yang ringan-ringan saja. Nanti jika sudah bisa, lanjut yang lebih lanjutan, kira-kira seperti ini nanti. Jadi ini ya gambaran sedikit ya, kayak gimana sih blog itu ya, jadi ini saya demokan sedikit, biar Bapak Ibu ada gambaran, bagi Bapak Ibu yang belum pernah melihat blog gitu ya, barangkali ada gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu, sekilas tadi tentang pengenalan blognya. Lebih lanjut kita akan dipraktekkan oleh Pak Darsike untuk mendesainnya ya. Jika tadi kan sudah membuatnya ya. Jika mau diulang oleh prakteknya membuat, bisa diulang, boleh, silakan Pak Darsike ya. Nah, untuk Pak Darsike disilakan. Oke, baik. Terima kasih Leo ke Sile ya. Suara saya terdengar jelas ke? Ya, terdengar Pak. Jelas ya. Oke, makasih teman-teman semua di sini, luar biasa di sini Pak Oke sudah memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan blog gitu ya. Sebelum kita mulai praktek Bapak dan Ibu ya, boleh deh saya mau tes case dulu ya. Bapak dan Ibu peserta yang live hari ini berasal dari mana aja sih? Nah, boleh. Silakan Bapak dan Ibu coba di kolom komentar di YouTube, coba kita lihat dulu dari mana sih Bapak dan Ibu berasal, provinsi saja deh, boleh provinsi. Silakan. Untuk yang bertanya boleh, tapi nanti Pak ya, silakan. Jadi saya ingin tahu dulu dari provinsi mana sih teman-teman ini yang sedang live hari ini gitu ya. Boleh, silakan untuk di chat di kolom komentar kalau misalkan Bapak dan Ibu sedang menonton live pada hari ini. Ini Pak Oke dari Kalimantan Tengah. Iya. Sulawesi Utara, Sulawesi, dari Medan, Sumatera Jawa Utara. Barat. Ada juga dari Bali. Nah, kalau dari Bali, wah Bulldog gini ya, Pak Cening Merte dari Bulldog. Waduh, Buleleng Pak ya. Dogeng. Iya, Buleleng Itu ya, Dogen. jadi kita tes dulu, diagnostik dulu ya dari berdasarkan asal daerah dulu. Bali, mayoritas nih dari Bali, tapi ada juga dari Sulawesi dan sebagainya. Tadi Pak Oke bilang blog gitu ya, dari Bali pasti sudah ngerti blog gitu, ngerti. Kalau misalnya dari Sulawesi Selatan belum tentu ngerti. Nah, ini dari Jawa Barat nih, wah. Tanah Sunda ini Bu Supriyana ya, terima kasih. Wah luar biasa nih jangkauan dari Vicon ini ya, Oke Susilo dan Ibu ya, Iya. bahwa ini seluruh Indonesia ini bisa bertemu dalam ruangan ini nih. Ada juga dari Sumatera Utara, Medan ya, Horas Bah ya, Pak Haris ya, dan sama Pak Rosmawiata Huta Barat. Wah, saya punya teman namanya Reno Huta Barat. Nah, ini marganya Huta Barat nih, teman-teman. Oke, ada juga Jawa Barat, Tangerang, Banten, wah, Riau ya, Badung, Bali. Ada Nabire ya, Bu Triana Haryati, luar biasa. Nabire, Papua ya. Guru apa Bu? Triana Haryati, boleh deh. Kita kenalan dulu ya Pak Oke ya, supaya kita bisa bonding, kita bisa gini, bisa lebih terasa itu. Boleh, dari Nabire mana nih? 3 Banda Aceh, waduh ini dari ujung barat Indonesia, dari timur juga ada ini Papua ya, Nabire ya. Wah ini Nabire, dari SMA, SMP atau apa nih? Kalau dari SMA 1 Nabire sama 3 Nabire, nah kenal ada teman di sana di Nabire. Pernah kita 1 minggu di Nabire, Pak Ibu luar biasa. Alamnya Nabire itu luar biasa bagus sekali ya. Oke, ada juga dari Aceh ya, SMK Negeri 3 Banda Aceh ya. Dari Papua nih Ibu Immanuel Bali. Jawa Barat. Wah, ini juga dari Lampung. Aduh, terima kasih ya Bapak dan Ibu, luar biasa ini.
hampir semua pulau besar di Indonesia itu ada. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi tadi ya. Ada juga Papua, teman-teman ini. Selamat bergabung di sini Bapak dan Ibu ya. Saya senang sekali ini bisa bertemu dengan guru-guru seluruh Indonesia. Jadi suaranya Pak Oke ini didengar di broadcast ini seluruhnya di seluruh Indonesia. Luar biasa. Sulawesi ya. Masih semangat semuanya ini ternyata. Semangat, masih semangat. Ya. Bahkan banyak yang dari luar Bali. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, home base kita rata-rata di Bali semua ini. Pak Oke Susilo di Bali. Saya juga dari Bali. Ibu, mohon maaf dengan Ibu. Ya. Trisna. Ibu Trisna. Ibu Trisna dari Bali ya. Oke, jadi dari tengah itu teman-teman pemirsanya juga lumayan ini ya. Sumatera Utara ya, Pak Ros. Oke, guru SD ya. Oke, guru SD di Nabire, luar biasa. Jadi kalau di Nabire itu ada papedanya Bu, dengan kuah kuningnya itu luar biasa sekali itu. Jayapura, wah Jayapura Pak Immanuel Wali dari Jayapura. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja praktek sedikit ya, karena memang pada dasarnya untuk membuat blog ini Bapak dan Ibu cukup mudah seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Oke ya, cukup mudah sekali. Izin share screen ya Bapak dan Ibu. Oke. Entire screen system. Oke. Bagaimana? Sudah terlihat Pak Oke share screen saya? Belum. Oh, sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sedikit saja terkait dengan demonya karena memang waktunya ini cukup limit itu istilahnya ya, cukup terbatas. Tetapi dengan waktu yang cukup terbatas Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu bisa membuat blog dalam waktu kalau internet lancar 5 menit itu sudah jadi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti biasa tadi website yang ditunjuk oleh Pak Oke adalah blogger.com ya. Blogger.com. Nah, ini adalah situs untuk membuat blog ya. Jadi dari sini dulu. Nah, jadi ini kalau Bapak dan Ibu misalkan tampilannya seperti ini, nanti bisa logout, misalkan kita logout dulu biar dari awal banget ya. Jadi oke, nih. Ini ya seperti tampilannya ini. Jadi Bapak dan Ibu, kata kuncinya harus punya akun Google dulu. Kenapa kita pakai Google ya Bapak dan Ibu? Karena terafiliasi oleh Blogger gitu ya. Mungkin ada yang agak sedikit confused atau bingung ya Bapak dan Ibu. Kalau sudah ada Google Site, ada juga blog, ini mana yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, peruntukannya beda Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau buat blog, berarti Bapak dan Ibu sudah dalam tanda kutip seperti tadi membentuk personal branding istilahnya ya, lebih personal. Kalau blog itu lebih personal daripada site Bapak dan Ibu. Jadi misalkan kan ada Google Site ya, kemarin atau 2 hari lalu Pak Oke yang Google Site itu, kalau nggak salah kemarin atau 2 hari lalu ya, terkait dengan Google Site. Nah, kalau site Bapak dan Ibu itu lebih kepada satu arah ya, satu arah yang dimaksud Bapak dan Ibu ingin membrandingkan sesuatu terkait dengan apa, misalkan Bapak Ibu jualan tas itu misalkan ya, tas itu. Jadi lebih kepada brandingnya itu lebih ke fokus ke sesuatu. Jadi lebih ke komersil atau bagaimana. Nah, kalau blog Bapak dan Ibu itu lebih ke personal. Jadi apa yang ingin Bapak dan Ibu tampilkan. Karena setiap postingan itu biasanya ada komentarnya. Jadi lebih ke 2 arah nanti. Kalau site lebih ke 1 arah. Jadi walaupun misalkan 2 arah pasti lebih kepada chat. Misalkan
nggak mungkin dong postingan misalkan di BSSN itu Sandi Negara itu pasti lebih ada komentar-komentar di postingannya, kan tidak seperti itu, tapi lebih kepada kalau site ya Bapak dan Ibu lebih ke satu arah. Kalaupun ingin tangkapan dan sebagainya pasti ada kontak personnya gitu ya, itu site itu misalkan. Nah contohnya misalkan yang site Kemendikbud dan lain sebagainya itu ya. Contoh kalau blog Bapak dan Ibu lebih ke personal, lebih bisa berdiskusi dua arah dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu membuat blog, tentukan seperti tadi benar ya. Jadi apa sih saya mau menampilkan apa nih? Saya ingin ke spesifik apa nih gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bapak dan Ibu create your blog. Jadi klik di blogger.com lalu create your blog. Nanti pasti disuruh sign in ya. Nah, harus punya akun Google ya. Baik itu bisa Gmail atau pakai belajar ID dari Bapak dan Ibu. Boleh ya, sama saja. Jadi ini masuk, setelah yang masuk, nah baru akan keluar di sini. Jadi membuat blog itu cepat Bapak dan Ibu. Nah, dalam satu akun bisa banyak ini Bapak Ibu buat blog gitu ya. Contohnya ini saya main akun saya ada di sini. Nah, ini main akun saya. Nah, main akun artinya akun utama, view blog. Nah, namanya tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Oke ya. Ini darsika.my.id. Boleh silakan seperti ini. Atau misalkan Bapak dan Ibu mau buat akun baru juga boleh. Ini misalkan yang baru saya buat tadi, Tok Wow, itu misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya, baru tadi saya buat. Nah, sekarang bagaimana kalau mau buat lagi? Boleh ya, tapi usahakan Bapak dan Ibu mau membuat personal branding atau mau buat site yang untuk apa gitu ya. Kalau ini untuk personal saya mau khusus yang fisika deh itu misalkan boleh. Misalkan tadi ya sudah dicontohkan oleh Pak Oke misalkan fisikaku itu misalkan. Kita lihat di addressnya fisikaku itu misalkan. Available atau enggak? Nah, ternyata available ya. Nah, jadi misalkan Bapak dan Ibu ingin membrandingkan atau terkait dengan pembelajaran Bapak dan Ibu, misalkan. Khususnya ini misalkan fisika, itu misalkan. Nah, ini. Jadi bisa langsung buat dan save. Nah, sudah selesai. Tinggal posting gitu ya. Semudah itu Bapak dan Ibu untuk membuat blog. Jadi kalau membuat website dan lain sebagainya bisa pakai Google Site juga bisa, tetapi ini lebih kepada yang lebih personal, lebih lentur ya Bapak Ibu. Nanti karena bisa di komen dan sebagainya. Nah, tinggal diposting apa misalkan postingan pertamaku gitu. Nah, jadi di sini lebih kepada catatan perjalanan harian Ibu atau apa misalkan. Atau misalkan postingan pertamaku terkait dengan fisikaku gitu misalkan. Jadi banyak orang pelajaran fisika tuh kaku banget nih ya, atau misalkan pelajaran fisika tuh keras gitu ya, atau misalkan susah banget dimengerti. Nah ini Bapak Ibu tinggal buat artikel atau apa terkait dengan itu. Misalkan ketik aja di sini. Dan ini banyak menu pilihannya seperti kita ngetik biasa. Jadi kalau saya mengetik itu biasanya ketik dulu di Word juga boleh Pak Ibu atau ketik langsung di sini ya. Itu misalkan, nah ini silakanlah ketik artikel atau apa. Bisa Bapak Ibu ketik artikel di sini. Dan Bapak Ibu bisa menyisipkan apa di sini, bisa menyisipkan gambar juga boleh ya. Nah, di sini saya ada gambar. Bisa di-upload misalkan gambarnya apa misalkan ini ya itu misalkan itu oke setelah itu select ini diatur atau mau ini diisi caption juga bisa nanti ya silahkan Ibu.
Ya, ini misalkan isi apa juga boleh ya. Nah, ini gambar. Setelah itu mau dari blog, mau dari foto Bapak dan Ibu juga boleh. Atau juga ada YouTube. Nah, misalkan belajar fisika. Contoh belajar fisika. Misalkan ya. Bisa berupa video pada Ibu untuk bisa disisipkan di sini seperti misalkan ini misalkan ini video tutorial saya ya. Nah, ini misalkan inti atom, ini misalkan. Nah, sudah. Jadi ini dihapus saja. Satu. Nah, misalkan video atom. Nah, lalu Bapak dan Ibu kalau misalkan ingin melihat previewnya bisa diklik di sini. Preview artinya melihat sebelum dipublish ya. Oh, ini saya kira ini desainnya sudah benar, ini sudah bagus. Misalkan, oh sudah. Kalau sudah berarti Bapak dan Ibu tinggal publish. Publish ini semua bisa melihat ya. Udah. Jadi gimana sih tampilan dari blog saya? Nah, seperti ini. Fisikaku, kaki kaku gitu misalkan. Ini. Nah, ini. Nah, bagaimana dengan apa misalkan ini read more ya, kalau mau melihat yang banyak tadi ya. Bagaimana mau melihat nah ini Bapak Ibu sebelum ganti header dan sebagainya. Nah, inilah fungsi dari blogger Bapak Ibu. Setiap postingan pasti ada komentar. Jadi sebenarnya bisa disetting sih untuk tidak bisa dilihat, tetapi ini digunakan sebagai media untuk memberikan masukan, saran, ataupun diskusi terkait dengan artikel atau postingan yang Bapak dan Ibu gunakan. Ya, jadi Bapak dan Ibu pun boleh publish misalkan ini komen nanti dibaca oleh gini. Notify me itu artinya notifikasi jika atau peringatkan jika ada yang mengomentari itu misalkan. Nah, itu fungsi dari blog Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai salah arah gitu ya. Jadi sebenarnya blog itu merupakan salah satu website sih, tetapi lebih kepada peruntukannya. Jadi peruntukan untuk personal branding seperti tadi disebutkan Pak Aukus Susilo, dan juga komunikasi dua arah antara si pembuat yang lebih personal dengan audiens. Nah, itu ya. Samping itu juga kalau misalkan blog itu lebih ke personal. Kalau site Bapak dan Ibu, website itu lebih ke corporate, instansi, itu lebih ke sana. Jadi peruntukannya berbeda Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai bingung nih, saya mau buat apa nih, site apa blog gitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu untuk mengkustomisasi ya, kustomisasi istilahnya atau mau merubah layout dan sebagainya ada di sini Bapak dan Ibu ya. Di sini ada settingannya. Jadi pada halaman pages itu halaman maksudnya ya. Jadi halaman dari blog Bapak dan Ibu. Kalau misalkan kustomisasi, ini karena baru belum ada pages. Tema, nah tema ini Bapak Ibu. Sebelum misalkan Bapak dan Ibu memutuskan untuk mempublish, sebenarnya pilih dulu temanya yang sesuai dengan karakter Bapak dan Ibu. Ya, mau tema kayak gimana nih? Saya mau tema pendidikan atau apa? Silahkan mana yang Bapak dan Ibu suka. Di sini sudah disiapkan template-nya ya. Ada yang dynamic views dan sebagainya. Nah, misalkan ini saya pilih ini ya, kayak magazine atau majalah. Nah, ini tinggal apply saja Bapak dan Ibu. Get it? Lalu Bapak dan Ibu sudah bisa melihat blognya seperti apa. Pasti berubah nanti. Oke. Nah, tampilannya sudah berubah. Ya. Halo. Ini ada dari peserta yang bertanya. Jadi pesertanya luar biasa, ini semangat sekali ya. Ya. Ini Boleh. bertanya Pak, katanya untuk membuat yang di bawah nama blog itu, tag-nya yang bisa diklik itu caranya bagaimana katanya Pak ini? Mengubah nama blog. Boleh diperjelas lagi gimana? Mohon maaf. Untuk membuat yang di bawah nama blog itu,
page yang bisa diklik. Page-nya bisa diklik, katanya bagaimana Pak caranya? Buat Baik ya, mungkin saya membuat bantu coba ya. apa sih lo? Ya, Gimana ya. maksudnya tuh? Gini ya, tadi itu ya, mana pertanyaannya? Bentar dulu. Untuk membuat page ya, berarti mungkin maksudnya Bapak ini ya page yang ada di bawah Membuat page, header-nya itu. oke. Ya, yang di bawah header itu, Pak. Oh, oke. Ya. Mau saya Jadi yang gini membuat demokan apa gimana? oke, wait. Yang seperti di blog saya ya atau gimana? Membuat menunya itu pasti dimaksud. Yang kan di bawah header ada menu-menu tuh, beranda, profil, Oh, yang gitu. mungkin. Ya, Itu ya, dibuatnya di ya. menu halaman misalnya, page-nya. Ya. Oke. Sudah tampil ya share screen-nya? Ya, share screen-nya. Oke, ini kan baru satu. Sudah ya? Belum muncul. Oke. Sudah? Oh, mungkin membuat page maksudnya ya, Bapak dan Ibu ya? Ya, yang di bawah header-nya itu. Oke. Page bisa diklik. Ya. Beranda, profil ya itu. Oh iya. Itu Iya. mungkin Nah dimaksud. itu bisa Ya. pakai dua cara, bisa pakai label ya. Kalau di saya yang ini, nah yang ini mungkin maksudnya ini. Belum muncul Pak. Ini ya. Share screen-nya belum muncul. Ini sudah muncul Share apa screen-nya belum? belum muncul. Belum muncul Pak. Sudah saya share screen. Sudah saya share nih. Pak Komang yang ngatur kayaknya ininya. Oh gitu. Ya, saya belum. Boleh bisa Pak juga. Oke, boleh Pak Oke kalau mau. Enggak, saya nggak Sudah bisa share juga screen gini. padahal tadi. Pak Komang yang ngatur gininya kayaknya. Memunculkan ke layar itu loh. Oh iya, settingan supaya gini ya. Coba share screen Pak Oke dulu. Ya, saya nggak bisa share screen juga soalnya. Pak Komang Budi yang ngatur gininya. Host ya. Yuk. Hostnya ya. Hostnya. Nah, ada dua cara. Kalau Pak Oke gimana caranya? Silakan. Ya, kalau di saya masuk ke menu tata letaknya itu. Tata letak. Kemudian di bawah header itu tambahkan gadget gitu. Tambahkan gadget halaman gitu. Nah, di sana ada gadget halaman. Nah, cukup klik itu saja. Kemudian disimpan, maka akan muncul pilihan-pilihan menunya itu. Ada beranda, profil, kayak begitu. Mungkin kalau sudah share screen baru bisa nih. Mungkin Pak Komang Budinya masih sibuk. Pak Komang, boleh untuk. Nah, ini sudah. Ada yang ini men-setting. Silakan host untuk dibantu. Tapi pada intinya pakai di layout ya, diubah di tata letak. Layout, ya, di tata letak ya. Itu baru dipakai di gadgetnya. Nah, sudah. Silakan. Pak Oke ya? Saya nih ya. Pak Oke ya. Oke, boleh silakan. Baik ya Pak Puji ya tadi ya. Ya, selamat sore Pak Puji. Baik, saya di sini akan menambahkan menu-menu ini ya. Ini tadi saya ganti tema saja, nggak ada apa-apain ya. Cuman ganti tema ya. Yang tadi ini Mas ya belajar multimedia. Saya cuma ganti ke tema sederhana ya. Ini temanya sederhana, belum ada saya ngapa-ngapain. Nah, masih polos nih ya. Tapi belum isi menu di sini. Nah, belum isi menu di bawah belajar multimedianya. Belum isi menu ya. Belum isi menu. Gimana cara menambahkan menu-menu di sini? Nah, caranya masuk di tata letak ini. Tata letak. Nah, ini tata letak ini draft kasar dari layout blognya kita itu. Ini kan ada tajuk atau header. Berarti yang header ini, yang ini dia belajar multimedia. Nah, berarti kita cari di bawahnya, di bawah header itu apa? Ini ada tambahkan gadget. Nah, untuk menu berjajar ke samping itu, gadgetnya itu halaman ya. Halaman. Nah, ini dia. Jadi yang paling kiri biasanya isinya home atau beranda. Kemudian kalau mau nambah di sampingnya lagi, tambah item baru. Misal namanya profil gitu. Nah, alamatnya apa? Nanti kita buat biasanya nih profil ya di sini.
saya coba 2 aja dulu ya, beranda sama profil gitu kira-kira ya. Beranda, profil. Nah, intinya pakai gadget halaman, kemudian simpan. Jadi ini header-nya, yang ini di bawahnya ada halaman. Kemudian kita bisa lihat, kita simpan dulu ya, simpan. Biasanya otomatis sih biasanya kayaknya. Kemudian kita reload saja ya, di refresh, tekan F5. Nah, di sini udah muncul dia ya, menu-menunya gitu ya. Beranda, profil gitu. Saat profil kita klik, dia mengarah ke halaman profil. Kenapa kosong? Karena memang belum buat kita halaman profilnya. Ini cuma buat menunya aja dulu ya. Kita belum buat page profilnya nih. Ini tadi kita cuma buat menunya di sini. Kita klik beranda. Nah, dia mengarah lagi ke halaman utamanya. Ini masih bisa ditambah lagi ke samping sesuai keperluan. Ya, tinggal kita masuk ke edit ini, edit. Nah, tinggal tambahkan apa mau ditambah nanti lagi. Profil, kemudian ada materi, ada apa lagi? Soal online, bisa. Intinya caranya menambahkan di sini ya. Gadget halaman nih. Kalau pakai bahasa Inggris, page ya, page gitu aja sih. Pokoknya dia ada di bawah header biasanya. Ini itu saja Pak Puji ya. Ada di gini. Wah, jadi betul-betul Itu bisa saja, Pak Puji. di-customize sesuai dengan Ya. kebutuhan kita ya Bapak-Bapak ya. Ya. Luar biasa Ya, banyak sih sekali. bisa. Ya, Jadi, semoga izin share. Oke. ya, Ya, semoga bisa lanjut. menjawab ya Pak Puji. Ya, silahkan dilanjutkan Pak Dan. Oke. Mungkin karena Ya. kita waktunya 1 jam, mungkin beberapa menit lagi nih. Ya, Waktunya. oke. Ya, Kita silakan sedikit dilanjutkan share Pak. screen. Betul sekali ya Pak Puji ya. Share screen saya sudah muncul ya? Ya, sudah ya. Nah, mungkin yang dimaksud ini ya. Jadi ada tadi kan misalkan ada home, ada rumahku, ada apa gitu misalkan. Jadi tinggal dibuat saja pages-nya Pak. Jadi ini seperti ini. Mohon maaf belum muncul kayaknya Pak. Share screen-nya belum muncul kayaknya. Belum muncul? Bu Disna muncul, Bu Disna? Belum ya? Belum. Belum muncul ya? Boleh di setting dulu Pak. Sudah muncul nggak? Saya sudah share sih di sini. Sebentar Pak ya, sebentar. Pak Komang Budi mungkin bisa Atau siapa? di show. Soalnya saya udah. Lagi hilang. Oke, sudah ya. Oh, udah. Sudah. Sudah sekarang. Sudah, Pak. Yuk, Betul sekali lanjut. ya. Di layout atau tata letak, Bapak dan Ibu, nah buat pages-nya di sini. Jadi buat dulu page-nya. Kata kuncinya adalah buat dulu halamannya. Nah, ini baru rumahku. Ada mau buat page lagi, misalkan apalah, misalkan gitu ya, fisika kuantum ini. Nah, bisa dipublish. Nah, jadi sebelum membuat itu harus buat page dulu ya. Sepakat itu Pak Susilo ya. Ya. Jadi harus buat page dulu. Misalkan linknya harus di copy, lalu baru dibawa ke tata letak, ditambahkan gadget. Apa nih tadi page ya? Di page atau karena bahasa Inggris page berarti. Page ya. Namanya apa nih, misalkan tidak rumahku tapi kuantum gitu. Gitu, atau fisika kuantum gitu ya. URL-nya harus menyangkut yang tadi, yang page yang apa yang dibuat. Sudah, silakan nanti kalau misalkan di ini pasti muncul di sini fisika kuantum gitu. Nah, ini sudah muncul ya. Mungkin ini maksudnya fisika kuantum, begitu diklik page yang tadi fisika kuantum gitu. Nah, ini kan yang tadi. Mungkin seperti itu maksudnya Pak Puji ya. Jadi Pak Puji bisa mau homes, mau rumahku, mau topik apa, artikel atau apapun juga boleh gitu ya. Seperti itu maksudnya. Nah, selain itu Bapak dan Ibu juga bisa memilih tema ya. Temanya silahkan diatur juga tata letaknya seperti apa dan statistiknya seperti apa, itu bisa di contoh misalkan buat headernya gimana nih biar bagus itu misalkan. Jadi Bapak dan Ibu
Di sini misalkan di temanya itu ya, ganti header, ganti apa itu bisa dilakukan ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa customize lah. Jadi beberapa hal saya di sini background image-nya apa itu juga bisa, layout-nya seperti apa, body layout. Nah ini bisa di kostumisasi ya. Kalau ini kan nggak ada header-nya ya, sudah ada seperti ini ya. Nah, mungkin langsung ke diskusi ya, sehingga lebih. Oke. Ini ada juga peserta yang bertanya terkait kustomisasi. Ya. Katanya izin bertanya, kalau saat kita membuat blog itu, kita pilih tema dulu atau bisa langsung edit temanya di belakang. Nah, itu pertanyaan dari Bapak Yohanes Badi. Ya, silakan Pak dijawab. Oke. Sebenarnya dari mana aja boleh dulu ya, asal sepakat ya Pak Susilo ya. Mau Ya. tema dulu boleh, mau postingan Boleh dulu aja. boleh, tidak masalah. Jadi Pak Yohanes Badi, kalau saran saya, nah kalau saya dulu lebih ke memikirkan tidak tema, tetapi lebih ke memikirkan konsep apa sih yang harus saya tampilkan dalam blog saya. Ya. Artinya apakah mau saya secara personal? Nah, kalau ini secara personal ya, jadi semua aspek saya misalkan tentang kegiatan guru penggerak, misalkan soal ulangan, artinya kegiatan mengajar saya, video pembelajaran yang saya gunakan, jadi lebih ke personal saya, semua ada di sana gitu ya. Atau mau secara lebih mengkhusus Pak, nah itu yang konsep itu yang harus dipikirkan dulu. Kalau sudah dapat itu, Pak Yohanes baru memikirkan postingan saya apa, lalu kalau mau masalah milih tema, boleh belakangan, atau mau tema dulu dipilih melalui blogger ini juga boleh. Tema yang dimaksud tema gini ya, tema blog tampilannya maksudnya ya. Tampilan. Seperti itu. Tampilannya. Tetapi yang lebih spesifik adalah yang ditentukan di awal adalah supaya blog Bapak dan Ibu terkesan khusus atau apa tentang personal ya silakan. Itu yang harus pertama dipikirkan. Topik apa atau hal apa yang ingin dipublish oleh Pak Yohanes Badi ini. Gitu. Gampang Pak Ibu. Masalah layout dan sebagainya itu nomor 2. Yang penting konten. Nah ini Bapak dan Ibu. Kontennya harus punya nih. Bisa ngonten tiap hari boleh ya. Itu kelebihan dari blog Bapak dan Ibu. Kalau website memang bisa tiap hari, tetapi artinya kalau Bapak dan Ibu punya website dan sebagainya cocok sih, cuma sendiri membangun itu agak gimana gitu. Jadi kalau teman-teman guru, kalau di saya lebih light, lebih simple itu pakai blog gitu ya, sehingga bisa diupdate tiap hari, lebih ke keseharian Bapak dan Ibu. Memang semi formal dia, memang semi formal. Tidak tambahan sedikit juga. Silakan Pak Oko. Ya, tambahan juga tambahan sedikit juga ya terkait membuat postingan yang berkala itu ya. Jadi di Blogger juga Bapak Ibu bisa kita menjadwalkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sibuk 1 hari saja membuat 7 postingan. Bapak Ibu bisa jadwalkan itu 7 hari ke depan. Postingan pertama di-upload hari Senin, postingan kedua bisa upload hari Selasa, postingan ketiga bisa di-upload hari Rabu gitu ya. Jadi semua sudah bisa disetting. Ya, jadi Bapak Ibu cukup bekerja 1 hari saja, nanti setiap hari akan terpost otomatis setiap harinya karena sudah terjadwal. Itu lagi fitur tambahan di Blogger ya. Ada itu fitur penjadwalan ya. Itu seenaknya menurut saya di Blogger juga. Iya, siap. Ya. Langsung dipraktekkan katanya Pak Puji tadi. Betul sekali ya. Saya juga langsung praktek di sini. Sebenarnya sangat menarik sekali, tapi kita berhubung waktu Niki ya. Bapak-bapak bagaimana? Tadi kita mulainya jam 15.15 kayaknya ya. Mungkin nanti peserta yang ingin bertanya bisa langsung chat ya, kan sudah ada di grup pengimbasannya ke nomor Pak Oka atau Pak Darsike langsung bertanya tentang blognya. Karena waktu kita terbatas sekali di sini. Termasuk yang juga nanti ingin belajar dari Pak Oka dan Pak Darsike. Boleh ya? Ya, sangat boleh. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu pemateri, terima kasih
atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, karena kita terbentur oleh terbatasnya waktu, jadi bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Nah, demikian juga kepada Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Terima kasih dengan atensinya, semangatnya yang sangat luar biasa, sudah menyimak sesi membuat blog untuk media pembelajaran kali ini sampai berakhir di sore ini dengan sangat luar biasa. Nah, akhir kata sebelum dilanjutkan ke sesi berikutnya, yang tutup dulu sesi kali ini dengan ucapan terima kasih, selamat sore, dan Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi. Sesi Terima selanjutnya kasih, akan Bu Risma, Pak Kadek, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sesi selanjutnya dipandu oleh Bapak Kadek Darsike kembali. Silakan Bapak Darsike. Oke. Sekarang dari Pak gini ya, Pak Komang Budi. Halo Pak Darsike, apa kabar semua? Kabar baik, Pak Komang, luar biasa. Baik. Terima kasih Pak sudah menjadi pawang hujan istilahnya ya. Tadi sempat sedikit tapi di backup dari hostnya sudah luar biasa. Baik. Boleh diperlihatkan kameranya Pak? Kami semua penasaran siapa sih Pak Komang Budi ini. Nah ini lagi progres ini kameranya. Oh gitu. Oke. Karena kita juga penasaran nih siapa nih Pak Komang Budi ini sebenarnya. Baik. Instruktur dari master trainer kita ya. Oke, makasih. Sudah. Nah, sudah ya. Nah, terlihat ini luar biasa. Ya. Jadi sedang di rumah Pak? Habis sembahyang ini. Dan sembahyang. Siap. Silakan Pak Komang Budi Ajana akan memberikan materi terkait pengarahan kita apa saja sih yang harus dilakukan untuk kelanjutan dari pelatihan Google Master Trainer level 2 ini kepada teman-teman peserta ya, sehingga sertifikat ataupun hal-hal misalkan penugasan apa yang harus dilakukan sehingga sertifikat bisa di-redeem atau bisa diberikan kepada teman-teman semua. Karena di sini pesertanya cukup banyak di grup ini Pak, 400-an ya. Luar biasa ini. Ini pengalaman saya pertama kali ikut pelatihan ada 400-an peserta Pak. Ya, kalau Pak Komang ini pasti sudah pernah ribuan ya menghandle. Kalau saya masih ini 400-an, sangat luar biasa ini. Bagi saya ya, apalagi pesertanya dari Aceh sampai Papua tadi kita lihat, waduh, jadi sangat bagus sekali. Terima kasih animo dari teman-teman ya, buat Bapak yang punya WA pribadi katanya. Oke, silakan ya. Jadi kalau ada WA silakan di WA grup ya, Pak Yohanes Badi. Nanti di sana ada nama-nama kita juga ya, para mentor juga ada di sana ya. Apalagi adminnya ini Pak Komang Budi. Silakan di sana ada WA-nya. Seperti itu. Untuk itu kami serahkan kepada Pak Komang terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh para peserta ini agar bisa dapatkan sertifikat ataupun yang lain sebagainya. Kami silakan Pak Komang. Oke, baik. Terima kasih moderator kita Pak Darsike ya. Beliau ini sebenarnya fasilitator pelatih hali sekolah penggerak. Keren sekali sebenarnya. Jadi satu-satunya pelatih hali dari unsur guru ya Pak di Provinsi Bali itu beliau ini. Ya, jadi beliau adalah wakasek kurikulum dari SMA Negeri Bali Mandara dan juga sebagai pelatih hali program sekolah penggerak. Luar biasa sekali moderator hari ini. Terima kasih Pak Darsike. Sebelumnya saya akan mengucapkan panganjali umat dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Nah, Ibu Bapak, saya selaku Kapten Belajar Provinsi Bali sekaligus mentor pelatihan kegiatan hari ini. Itu sebelum memberikan materi tentang Slido ya, tentang Slido bagaimana cara membuat sebuah presentasi berbasis Google Slide dengan menggunakan Slido ya. Nah, untuk Ibu Bapak peserta pelatihan pengimbasan Google Master Trainer level 2 hari ini, baik yang hari ini secara live streaming itu menonton melalui channel komunitas Bali Melajah ya, kami punya yang namanya komunitas Bali Melajah, salah satu komunitas terbesar kedua di Bali ya, yang diakui
oleh portal Merdeka Mengajar, guru.kemdikbud.co.id. Nah, untuk Ibu Bapak yang meskipun nanti ada yang mengikuti secara live streaming dan juga mengikuti secara non live streaming, artinya rekaman ini ya, itu sebagai berikut. Tolong disimak, Ibu Bapak ya. Ibu Bapak, yang pertama adalah untuk mendapatkan sertifikat pengimbasan 32 JP setara dengan 32 JP dari Revo Kemdikbudristek, Ibu Bapak itu semua pertama adalah wajib untuk melaksanakan presentasi. Ya, 75% presentasi ya. Nah, saya akan izin share screen. Untuk presentasi, saat ini presentasinya ditambah Ibu Bapak ya. Presentasinya ditambah sebagai berikut. Apa sih tambah presentasinya Pak Kapten? Oke, presentasinya ditambah sebagai berikut. Nah, yaitu di bagian ini. Ya. Di bagian ini, Ibu Bapak sudah lihat presentasi absensinya. Oke. Di bagian ini, Ibu Bapak lengkapi dulu semua nama lengkap, gelar, ya, email pribadi. Nah, kami akan mengirimkan sertifikat Ibu Bapak melalui email pribadi ataupun melalui akun belajar. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini. Tolong diingat Ibu Bapak, tolong diingat sekali lagi ini. Tolong diingat akun belajar mentornya. Nah, ini tolong diingat. Kenapa? Karena nanti Ibu Bapak akan mengikuti uji kompetensi sebagai tugas akhir mendapatkan sertifikat 32 JP ini. Ya. Jadi nanti kami akan mengecek apakah Ibu Bapak sudah mengikuti tugas akhir yaitu berupa uji kompetensi dengan mengklik atau meng-copy paste ini, mentornya ini. Karena kami akan mencari atau filter dengan menggunakan ini, akun belajar trainernya. Oke. Nah, Ibu Bapak untuk mengecek distribusi trainernya, Ibu Bapak di sana di absensi sudah ada linknya, itu diklik. Nah, nanti Ibu Bapak akan mendapatkan link. Nah, di sini Ibu Ayu Widya, itu mentor atau trainernya adalah Bu Putu Widya, seperti itu. Oke. Nah, Ibu Bapak tolong disimak dengan hati-hati untuk mendapatkan sertifikat ini. Ya. Jadi ini semuanya kalau tidak salah Ibu Bapak ya, peserta pendaftaran pengimbasan ini mencapai 667 orang. Bayangkan tuh, 667 orang seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ini terbesar loh untuk sebuah pengimbasan Google Master Trainer level kedua. Ya. Oke, di sini ada Bu Nuilo Sulistiawan 82, kemudian Pak Iyariantari, Pak Darsi tadi itu, ya, ini kemudian Pak Madirus Maja, ini semua sudah lengkap Ibu Bapak. Bu Salamah, Pak Putu Suartana, Pak Restu Cahyono, Pak Bu Agung Warsiki, semua. Nah, ini Pak Oke Susilo yang tadi menampilkan blogger. Ini semua sudah ditampilkan. Bu Desa Rupita yang tadi namanya Google Form penjelajahan itu. Bu Ayu Sriwahyuni yang kemarin hari Senin. Oke, ini semua Bu Widya Stuti hari Senin. Nah, ini semua sudah ditampilkan di sini. Ibu Bapak, tolong diingat dan dicatat. Oke? Nah, selanjutnya adalah Ibu Bapak ini ikuti nanti ujiannya itu di Google Classroom, ya, di Google Classroom. Nah, cara mengikuti ujian sebagai berikut, Ibu Bapak. Tugas akhirnya adalah mengikuti ujian, Ibu Bapak, untuk mendapatkan sertifikat. Karena materi sudah disampaikan dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Ibu Bapak sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sudah mengisi absensi terakhir hari ini. Nah, tinggal diklik aja ini, nanti akan dimasukkan ke Google Classroom-nya. Jadi kami sudah permudah kegiatan ini, jika Ibu Bapak tinggal klik-klik aja ini. Ya, klik-klik aja. Nah, setelah ini sudah ditentang ya, lanjut, kirim. Nah, gampang kan Ibu Bapak? Nah, ini untuk mengingatkan Ibu Bapak untuk melengkapi daftar hadir pelatihan. Nah, di sini di Google Classroom, ya perhatikan Google Classroom-nya Ibu Bapak, silakan buka Google Classroom-nya. Oke, silakan buka Google Classroom-nya. Ya, untuk Google Classroom, silakan klik di sini di bagian tugas kelas, jangan di streaming.
diklik di bagian tugas kelas, Ibu Bapak semua. Nah, saya sendiri selaku mentor dan teman-teman saya selaku mante atau trainer hari ini itu sudah membagikan materi pelatihan di sini. Silakan Ibu Bapak simak di sini. Nah, jika Ibu Bapak seperti saat ini itu banyak yang ketinggalan karena kesibukan, ya, kami juga sudah menyediakan link streamingnya. Link streamingnya kami sudah sediakan. Jadi video ini bisa ditonton secara berulang-ulang. Jika Ibu Bapak tadi karena kesibukan jadi terlewati materinya. Ya. Nah, Ibu Bapak selanjutnya adalah ujian sertifikat. Nah, Ibu Bapak, bagaimana cara mengikuti ujian sertifikat? Kami akan jelaskan sebagai berikut. Tolong disimak, karena banyak sekali yang japri menghampiri para trainer dan mentornya seperti ini ya. Jika Ibu Bapak yang mengikuti pelatihan hari ini adalah seorang guru, ya. Oke, Ibu Rosma, itu silakan klik di Google Classroom Bu Rosma ataupun klik di grup WA. Nah, di formulir daftar hadir itu sudah ada Bu mantenya di sini. Ya, cara ngeceknya sudah ada di sini. Nah, ini. Ibu Rusma Huta Barat silakan cek di grup WA sudah ada dibagikan ataupun juga di grup Google Classroom juga dibagikan. Ya, Ibu Bapak tolong dicek. Ya. Nah, link Google Classroom juga sudah diberikan di grup C, sudah juga di grup Google Classroom, sudah semua lengkap. Nah, selanjutnya adalah Ibu Bapak ini, untuk mendapatkan sertifikat, Ibu Bapak tolong perhatikan ini, ujian sertifikat Revo, ya. Sebagai berikut penjelasannya. Untuk Ibu Bapak yang berasal dari unsur pendidik, sekali lagi, ya, Ibu Bapak yang berasal dari unsur pendidik, silakan klik yang ini. Ini yang diklik, uji sertifikat peserta dari pendidik, sekali lagi dari guru. Ya, ini Ibu Bapak yang jika berasal dari unsur guru atau pendidik. Ini diklik saja Ibu Bapak. Ya. Oke. Nah, cara mengikuti ujiannya, pertama Ibu Bapak lengkapi dengan email pribadinya di sini, ya. Oke, selanjutnya nama lengkap. Ibu Bapak, nama lengkap tolong selengkap-lengkapnya. Karena sering sekali kami mengadakan pelatihan, Pak mentor, Pak kapten, Pak trainer, nama saya salah. Ibu Bapak yang membuat nama sertifikat Ibu Bapak salah adalah Ibu Bapak sendiri. Jadi kami mohon tolong tulis nama lengkap. Nama lengkap. Jangan sampai salah beserta gelar. Oke, Ibu Bapak sudah jelas? Nah, selanjutnya email belajarnya. Silakan masukkan email belajar Ibu Bapak, akun belajarnya. Asal sekolah. Oke. Jenjang apa? Ya, provinsi ini sudah jelas ya, gampang. Nah, sebagai guru, Ibu Bapak apakah sebagai kepala sekolah? Oke, silakan. Apakah sekolah sudah memiliki laptop Chromebook? Ya, silakan jawab. Ya, sekarang Kemendikbudristek itu sudah membagikan sedang membagikan Chromebook. Ya, tolong ditunggu-tunggu siapa kira-kira sekolahnya yang beruntung. Nah, apakah Anda pelatih ahli peserta sekolah? Nah, ini Pak Darsike ada ini beliau ya. Nah, ini yang sangat sering ditanyakan. Mungkin bukan hanya 1-2 orang, tapi puluhan orang yang bertanya ini. Ya. Ibu Bapak, tolong, yang dipilih adalah ini. Makanya kami di formulir ini kami lengkapi. Trainer sedang mengikuti Google Certified Educator Level 2. Oke. Nah, ini tolong. Oke, Ibu Bapak, tolong ini dipilih yang kedua, Google Master Trainer Level 2. Google Certified Trainer Level 2. Oke, Ibu Bapak. Sudah diingat ini ya. Jangan salah lagi diklik, jangan lagi nanya-nanya. Pak, mohon, saya bingung ini yang mana dipilih. Ini banyak sekali yang menjapri kami, para mentor, kapten, bahkan trainer kami itu ini diklik. Sudah. Nah, ini, yang ini, bagian ini.
Email belajar trainernya, Pak. Apa email belajar trainernya? Tolong dikirim dong. Saya kurang tahu, saya tidak tahu. Ya, Ibu Bapak, kami sudah isi di sini, di daftar hadir. Di daftar hadir kami sudah isi lengkapi ini. Ini Ibu Pak, silakan di copy paste. Ya, di copy paste Ibu Bapak ya. Nah, kalau masih bingung tidak tahu, ini sudah kami berikan linknya. Cek distribusinya. Oke, Bapak, sudah paham ya, Ibu Bapak ya? Nah, oke Ibu Bapak, ini Pak Abriani, Ibu Abriani ya. Ibu Abriani silakan masuk dulu ke Google Classroom. Udah? Nah, di sana itu ada ujian sertifikat untuk mendapatkan sertifikat 32 JP dari Repo. Ya. Nah, jika sudah kerja baik, Ibu Bapak tidak apa-apa. Yang penting kami cek. Ceknya bagaimana? Kami akan mengecek filternya itu dari ini. Dari trainernya. Ya, dari trainernya ini. Ya. Oke, dari trainernya ini. Ini trainernya ini. Apakah Ibu sudah memasukkan trainer ini? Kalau tidak memasukkan trainer ini, Ibu itu kami kurang bisa atau kami kesulitan untuk mengidentifikasinya. Karena kata kunci untuk mendapatkan sertifikat ini adalah di trainernya. Ini. Ya. Oke, Bapak, tolong diingat trainernya ini. Ya, silakan Ibu gunakan akun yang berbeda. Ya, karena hanya boleh sekali mengikuti ujian itu sebenarnya. Ya, Ibu Bapak, tolong. Kalau Ibu Bapak mengklik yang asal-asalan atau menggunakan akun Ibu Bapak sebagai mentor di sini, ya di bagian uji kompetensi ini, itu kami tidak bisa mendeteksi apakah Ibu Bapak layak untuk mendapatkan sertifikat. Karena ini adalah cara Repo untuk mengecek apakah benar-benar peserta itu sudah mengikuti pengimbasan ini dengan memilih salah satu mentor, ya sudah didistribusikan oleh kaptennya. Di sini Bapak. Oke, sudah paham ya? Nilai kami akan lihat juga nilainya, Ibu Bapak. Silakan ikuti saja. Yang penting Ibu Bapak mengisi absensi dengan baik dan mengikuti uji kompetensi ini. Oke, silakan. Ini yang paling sering tanyakan. Ini Google Master Trainer Educator level 2. Kemudian yang kedua ini. Trainernya tolong dipastikan sekali lagi di sini. Ya, karena apa? Karena kami akan memfilter untuk peserta yang dapat sertifikat itu dari ininya, mentornya ini. Ya. Oke. Ya, Ibu Bapak ya. Oke. Nah, jika Ibu Bapak itu pesertanya bukan dari guru atau pendidik atau non-guru, contohnya dari kepala sekolah, dari dinas, ikuti yang di bawah ini. Admin. Jangan guru. Karena Ibu adalah kepala sekolah, pegawai, staf tenaga kependidikan atau dinas, atau dari LPMP, dari dinas yang mengikuti kegiatan hari ini, itu klik ujian sebagai admin, jangan sebagai guru. Nah, ini. Sama isiannya, sama. Sama. Cuma di sini Ibu Bapak cuma bedanya ya ditanya berapa jumlah akun guru yang aktif di sekolah Ibu Bapak, jumlah akun belajar siswa yang sudah aktif di sekolah Bapak. Ya, seperti itu aja sih tambahannya. Ya. Nah, durasi ujiannya nanti kami sampaikan dulu. Sebentar Ibu Bapak ya. Nah, jika siapa tahu Ibu Bapak ini mengikuti ujian ini ada pesertanya dari siswa, dari murid istilahnya. Ingat, ini kan sudah jelaskan. Jika kompetensinya ini digunakan oleh siswa atau murid, jangan Ibu Bapak gunakan klik yang ini, karena ini hanya untuk murid. Kalau Ibu Bapak menggunakan ini, nanti sertifikatnya adalah sertifikat sebagai murid. Ya, Ibu Bapak ya? Oke. Ya. Jadi Ibu Bapak, karena Ibu Bapak sepertinya adalah sebagai siswa, sebagai guru atau pendidik, ya, klik yang paling atas sebagai guru atau pendidik. Ya, Ibu Bapak. Oke, yang penting Ibu sudah mengklik mentornya. Ya, ini terserah siapa kemarin karena hari Senin itu belum dibagikan. Ini yang kami akan mengecek ini saja, Bu. Ya. Oke, trainer tiap absensi kan berbeda. Trainernya Ibu Bapak ini sudah dibagikan Ibu di sini, Bu. Nah, ini meskipun setiap hari itu trainernya beda-beda,
Tidak masalah, yang penting ibu bapak sudah mengetahui bahwa trainer ibu bapak adalah ini orangnya. Seperti itu Pak, ya. Jadi ibu bapak setiap hari trainernya bukan yang tampil itu, tapi sudah didistribusikan. Nah, karena kami trainernya itu berkolaborasi, ibu bapak, berkolaborasi. Ibu bapak sudah dibagikan trainernya itu di sini berdasarkan ini, Bu Desi trainernya adalah ini. Ya, seperti itu. Ya, ibu bapak silakan. Oke, silakan dicek kembali lagi trainernya siapa. Bukan trainer yang tiap hari itu yang digunakan, Bu, tapi distribusi trainernya. Dijadikan patokan untuk ibu bapak mengikuti uji kompetensi ini. Ya, oke. Ya, kalau terlanjur sudah, ya yang penting ibu bapak sudah memilih trainer yang ada di daftar ini. Itu aja. Ya, kalau sudah, ya. Karena kami akan menggunakan ini sebagai kata kunci pencarian data ibu bapak. Ini. Kalau ibu bapak menggunakan trainer di luar data nama ini, mohon maaf, kami tidak bisa berikan sertifikatnya. Itu ya, ibu bapak. Karena ini adalah kata kunci untuk mendapatkan sertifikatnya. Oke. Nah, kalau salah, ya gunakan akun lain, Ibu. Akun lain. Ya, silakan gunakan akun yang lain, bisa. Ya, Ibu Bapak, akun yang lain. Nah, ini Ibu Bapak tolong diingat ya, tolong diingat. Oke. Nah, ingat ya uji sertifikat gurunya. Nah, Ibu Bapak, kami informasikan ya, baik yang live streaming sekarang hari ini menonton ataupun yang sedang mengikuti rekaman, kami harapkan Ibu Bapak seluruh peserta mengikuti uji kompetensi malam ini terakhir. Mulai start hari ini, jam ini. Ya, jam berapa ini? Jam 16.43 WITA. Jam 3.43 web. Silakan langsung. Selesai kegiatan ini langsung uji kompetensi. Ya, silakan langsung. Ya. Kemudian batas terakhir upayakan malam ini sudah selesai. Pak, jika belum selesai karena kami begini. Kami akan berusaha sekali supaya ibu bapak ini sertifikatnya segera ya. Ya, jadi segera didistribusikan. Jadi diharapkan supaya hari ini sudah ikuti ujian. Kenapa hari ini tanggal 5? Karena para trainer ini akan akan ujian level 3 ya, level 2 menuju level 3 ini tanggal 7. Ya. Jadi ibu bapak kalau tidak bisa sekali hari ini, besok. Tapi upayakan hari ini, Bapak. Upayakan hari ini. Ya. Nah, Ibu Bapak, sekali lagi, untuk mendapatkan sertifikat, kami akan mengupdate dulu datanya. Ya, mengunduh datanya ini. Ya. Ya, paling minggu depan kami sudah siap untuk mendistribusikan dengan catatan, ya, semua peserta itu segera hari inilah ujiannya, segera ujian hari ini. Karena apa Pak? Agak lama. Karena kalau Ibu Bapak tidak segera hari ini, kami itu mengecek satu persatu ini susah masalahnya. Itu ada berapa trainer ini? 12 trainer. Itu memerlukan waktu yang banyak, apalagi pesertanya sampai 600 orang. Apalagi kalau kita harus mengecek dari ribuan peserta seluruh Indonesia yang dilakukan oleh kapten-kapten atau mentor dari provinsi lain. Itu yang menghambat Ibu Bapak. Jadi kalau bisa usahakan ujiannya hari ini, malam ini juga seperti itu, ya. Nah, Ibu Bapak, itu aja yang bisa kami sampaikan untuk pengumpulan tugas. Silakan Ibu Bapak. Nah, di sini udah ada. Nah, Ibu Bapak, sekarang saya akan memberikan materi tentang ini yang terakhir. Saya sebentar aja Ibu Bapak ya, karena ini waktunya sampai jam 5. Oke, jam 5 waktu Indonesia Tengah. Oke, Ibu Bapak kemarin ada yang bertanya, Pak Kapten ya, Pak Kapten Bali, itu kemarin kok hari Senin menampilkan kayak slide-slide begini ya, ini. Oke, seperti ini ya, slide-slide begini. Oke, slide-slide begini, bagaimana sih caranya Pak Kapten? Nah, ini seperti ini ya, oke. Ini namanya Slido ya Bapak, Slido. Jadi kita bisa membuat presentasi interaktif itu di Google Slide Ibu Bapak. Bisa membuat survei, boleh. Tes-tes kecil kayak apa ya? Ice breaking itu kayak pretest itu boleh sih sebenarnya di sini, boleh.
Kayak survei, sebenarnya ini kebanyakan dipakai untuk survei. Atau pembelajaran sosial emosional, kalau ibu bapak sekolahnya sudah menjalankan sekolah penggerak atau ibu bapak menjadi guru penggerak. Itu bisa kita gunakan fitur Slido ini. Nah, seperti ini. Ya, coba kami jalankan ya. Caranya bagaimana sih? Sebenarnya caranya sangat gampang, Bapak. Saya jalankan dulu contohnya ya. Oke. Ya. Contohnya seperti apa sih Slido ini? Ya, Slido ini sangat interaktif ya, sangat gampang dan interaktif untuk membuatnya ya, Bapak. Sangat gampang dan interaktif membuatnya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Bapak, saya present dulu ya, present. Jadi supaya mengingat kembali yang presentasi saya hari Senin. Ya. Oke. Coba Ibu Bapak ini. Ya. Oke, Slido ya, Slido. Ya, Ibu Bapak silakan buka Google Slide-nya sambil kita menunggu. Ini presentasinya hadir. Silakan buka Google Slide semuanya. Silakan buka Google Slide. Nah, ini Ibu Bapak, ini ya. Ini hasil dari kemarin. Ini masih tersimpan. Ya, ini. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Nah, ini ada barcode-nya, ada mereka peserta itu mengikuti dengan mengklik slido.com di Google, kemudian masukkan kata kunci ini, pagar 1388701. Ya, ini ada 55 peserta ikut. Ya. Dengan cara bagaimana Pak caranya membuat kayak begini? Gampang sekali, Bapak. Oke, sudah, saya akan langsung aja. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Oke. Pertama Ibu Bapak buat Google Slide. Oke, silakan Ibu Bapak semuanya buat Google Slide. Ya, semuanya buka Google Slide. Sudah, Ibu Bapak. Oke. Buka Google Slide semuanya. Saya pelan-pelan aja Ibu Bapak. Oke, sudah dibuka Google Slide-nya Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak. Sudah. Oke, sudah buka Google Slide-nya Ibu Bapak. Oke, kalau sudah, oke. Nah, sebenarnya kita bisa buat dari tempat kosong begini, Bu Bapak. Tempat kosong begini. Ya, ini tutup aja dulu temanya. Ya. Caranya sangat gampang sekali, Bapak. Apa sih Slido itu? Slido itu dia itu tidak ada di sini langsung, Pak. Oke, saya isi dulu presentasinya ya. Slido. Ya. Slido.com. Oke, saya itu. Caranya adalah dia Slido itu ada di sini, Pak. Di add-ons atau pengayah. Nah, jika Ibu Bapak tidak ada tulisan Slido for Google Slide, ya, di slide-nya, Ibu Bapak bisa mencarinya di pengayah, namanya dapatkan add-on. Ini klik. Oke. Silakan Ibu Bapak. Ya. Silakan diklik ininya. Oke. Nah, silakan klik dapatkan add-on. Ini diklik. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, oke. Silakan diklik add-on atau pengayah di bawah kalau bahasa Indonesia ya, pengayah. Itu diklik dah. Di sini di bagian telusuri ketik Slido. Ah, ini klik. Sudah, Ibu Bapak. Sudah, semua sudah. Oke. Kalau sudah, silakan klik ini Slido for Google. Nah, ini sudah ada. Oke. Sudah, silakan Ibu Bapak. Oke. Kalau sudah, ini diklik. Nah, ini diklik. Oke. Kalau sudah diklik, nanti Ibu Bapak install dia. Oke, ini sudah diklik ya. Diklik. Nah, sekarang selanjutnya Ibu install ini, install. Ya, oke. Install. Oke, karena ini saya sudah terinstall, saya tidak install lagi. Sudah terinstall, Ibu Bapak ya. Oke, sudah sampai penginstalan semua? Oke. Sudah, Ibu Bapak? Kalau sudah sampai penginstalan, oke, Bu Adi Suci sudah sampai penginstalan Ibu Bapak ya.
Oke, kita tutup. Nah, kalau sudah pakai penginstalan ya. Oke. Kalau sudah Ibu Bapak, klik adds on. Ini sekali lagi. Klik adds on ini sekali lagi. Oke, silakan Ibu Bapak. Sudah. Cari Slido for Google Slide. Oke, saya pelan-pelan aja. Cari Slido for Google Slide. Cari Slido for Google Slide. Silakan. Cari Slido for Google Slide. Sudah ketemu tulisan itu? Ya, kalau sudah menginstal pasti ketemu tulisan itu. Oke. Oke, kalau sudah, klik aja dia ini. Google Slido, open the sidebar. Nah, itu diklik. Nah, oke, silakan. Diklik. Nah, jika Ibu Bapak sudah muncul seperti ini, kita sekarang langsung mulai create session. Create session. Nanti muncul kata create session. Ya. Ya. Create session. Sudah Ibu Bapak, sudah muncul create session-nya? Sudah muncul create session? Klik create session. Oke, Ibu Bapak silakan. Sudah create session-nya. Nah, Ibu Bapak akan muncul tampilan seperti ini. Sudah Ibu Bapak? Oke, silakan Ibu Bapak. Saya pelan-pelan aja. Oke, sudah. Oke, baik. Ya, secara offline, secara live streaming atau yang rekaman bisa mengikuti karena saya pelan-pelan ya, Ibu Bapak. Nah, sudah Ibu Bapak? Kalau sudah, oke. Ibu selanjutnya akan mengetahui seperti ini. Di Slido, kita bisa membuat pertanyaan multiple choice. Klik aja, Pak. Klik aja. Nah, contohnya begini. Apa nama buah yang dipanggil Raja Buah? Seperti ini. Nah, contohnya, oke. Ini multiple choice ya, pilihan ya. Kalau ini bisa diginikan sih. Oke, saya pingin kayak gini. Sebutkan fitur dari Google Workspace ya. Workspace for Education. Oke. Seperti ini. Contohnya adalah Google Meet, slide. Nah, ini kemudian Drive, apalagi, nah 4 aja contohnya, Meet, Slide, Drive, apalagi Classroom. Nah, seperti ini. Oke, ini. Nah, kalau Ibu Bapak klik Allow to select multiple option, ini bisa, peserta itu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Seperti ini. Nah, di sini ada Show Result Immediately, boleh langsung ditampilkan hasilnya atau setelah diklik, atau jangan tampilkan hasilnya. Ini ada pilihannya. Oke, ya, Ibu Bapak. Oke, gampang ya. Nah, add to presentation. Kalau sudah lengkap, tambahkan add to presentation. Ya, nanti akan muncul di presentasi kita. Oke, nah seperti ini. Oke. Pak, saya nambah lagi, Pak. Selain multiple choice. Klik, oke, gampang. Klik create new interaction lagi. Pak, open text ini apa, Pak? Open text ini peserta itu bisa menjawab bebas apa saja. Contohnya, apa? Oke. Oh, Google Slide bisa dirubah rotasinya, Ibu Bapak. Oke. Penampilannya bisa, tapi ini saya nanti ya. Oke, saya menampilkan gini dulu, Pak ya, Slido-nya ya. Nah, apa yang Anda rasakan saat menggunakan Google, ya, fitur Google, ya, akun belajar ternyata begitu, ya, akun belajar, oke, akun belajar seperti itu. Ya, nanti peserta itu bisa, ya, bebas dia, ya, suka seperti itu. Ini sama, allow to submit multiple answer itu artinya boleh menambahkan banyak jawaban. Ya, show respondent name kalau tidak mau
Bisa ditutup. Boleh ditampilkan? Boleh. Boleh. Ya, ini juga sama. Apakah jawabannya ditampilkan segera setelah diklik atau tidak ditampilkan? Add to presentation. Ya. Sama, hampir semua sama ya, Bapak. Ya. Kemudian lanjut adalah create new interaction. Banyak. Nah, word cloud bagaimana, Pak? Kalau word cloud itu begini. Makin banyak orang yang merasakan satu unsur, maka tulisannya akan makin besar. Dia itu seperti itu, word cloud. Membesar dia. Contohnya, bagaimana perasaan, biasanya ini survei-survei sosial emosional dipakai ya. Perasaan Anda mengikuti kegiatan pelatihan hari ini. Nah, seperti ini. Ya. Ini nanti dia cloud. Dia apa namanya? Jika pesertanya merasa senang itu akan makin besar tulisannya seperti itu. Oke, kita contohkan nanti ya. Oke, banyak sekali rating. Nah, rating. Rating ini seperti ini. Bagaimana penilaian Anda tentang presentasi? Ya, seperti ini. Presentasi dari Bapak Kapten. Nah, seperti ini. Ibu Bapak bisa memberikan rating dengan cara mengklik bintang seperti ini. Ya, dari 1 sampai 10 berapa nilainya? Boleh. Bagus sekali Bapak Slido ini. Ya. Oke, Slido ini bagus sekali Bapak. Oke. Nah, lanjut create new interaction lagi, banyak sekali Bapak ya, banyak sekali yang kita bisa lakukan. Ya, kemudian ranking. Nah, ranking. Yang manakah fitur Google yang sering Bapak gunakan? Bapak atau Ibu gunakan? Ibu pergunakan. Nah, ini akan diginikan. Ya, ini akan diginikan. Contohnya, karena fitur contohnya ini kita pakai Meet. Oke. Kayak multiple choice sih, tapi ini di ranking dia. Kemudian apa? Drive. YouTube. Ya. YouTube. Blog. Oke. Scholar. Ya, Google Scholar tadi ya. Nah, ini contoh aja. Oke, nanti random optionnya set number of option berapa? Boleh. Oke. Memilih, contohnya mereka memilih 3 maksimal atau 5. Oke, saya pilih 2 aja. Oke. Add to presentation. Jadi bagus sekali Bapak. Bagus sekali ini. Ya. Nah. Selanjutnya apa? Apa bisa Pak? Oh, kuis. Ibu Bapak boleh gunakan dengan kuis. Jadi kuis ya, kalau kita mau adain kuis kecil-kecilan lah. Ini. Ya, contohnya. Contohnya begini. Apa ya? Contohnya begini. Akun belajar itu dikeluarkan oleh dikelola oleh ya, dikelola oleh. Contohnya oleh Pusdatin, ya, GPK, Perpusnas seperti ini, atau ya apa ini. Ada timernya, boleh diisi timer. So leaderboard-nya siapa yang paling benar menjawab itu ada di sini. Ya, oke, bagus lagi. Ya, bagus sekali Bapak. Ya, select correct answer-nya. Oke, jawaban yang benar tulis di chat. Oke. Add to presentation. Wah, bagus sekali Bapak. Slido itu bagus sekali Bapak ya. Nah. Kemudian create interaction lagi. Banyak. Nah, kemudian di bawah. Sebenarnya ini Slido juga bisa digunakan untuk question answer jika Ibu Bapak mau mengadakan presentasi. Bisa di sini. Nanti pesertanya akan menjawab di sini. Di question answer ini. Ya, di sini. Ya, Ibu Bapak bisa. Oke. Oke. Nah, di sini boleh. Oke. Ya. Nah, Slido ini linknya itu bisa. Oke, saya tambahkan. Coba saya linknya saya tambahkan di StreamYard-nya ya, Bapak. Ya. Oke, coba. Oke, coba saya seperti itu, ya. Oke, ini chat slide-nya ini bisa ditampilkan ininya. Linknya ini. Ya, ini juga di customize juga bisa. Oke, warnanya apa? Boleh. Dipercantik boleh, silakan Ibu Bapak.
Oke, coba saya present ya. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Gampang. Present with Slido aja klik. Ah, ini diklik ya. Ini diklik Ibu Bapak. Ya, diklik itu. Ya, Ibu Bapak klik itu. Presentation itu diklik ya. Nah, nanti akan kalau dia minta sistemnya login, masukkan aja login dengan akunnya. Seperti ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini, Mbak. Oke, ya, silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau. Jadi gampang sekali, Bapak. Jadi sebutkan fitur request for education. Jadi teman-teman itu tinggal mengklik seperti ini aja. Oke, caranya gampang sekali, Bapak. Ya, gampang sekali. Jadi ya, ini bisa diikuti dengan mengketik ini dulu, slido.com. Caranya mengikuti adalah begini. Ketik dulu slido.com. Seperti ini. Oke, diketik slido.com-nya. Oke, saya ketik dulu ini slido.com ya. Ini diketik ya untuk mengikuti ya. Oke. Nah, kemudian masukkan ininya ini, barcode-nya ini, apa namanya? Barcode atau ininya ini diklik ya. Oke, ini caranya mengikuti ya. Kemudian di enter. Nah, ini di enter, nanti dia akan masuk. Oke, seperti ini. Ya. Saat ini ya bahagia, senang, sentosa, silakan ya. Nah, happy contohnya ya. Oke. Nah, oke. Oke, seperti itu. Nah, silakan. Oke. Nah, jadi apa yang muncul di sini itu akan muncul di layar. Akan muncul di layar, Bapak ya. Ya, akan muncul di layar dia. Nah, seperti itu. Muncul di layar dia. Oke, muncul di layar, Bapak. Seperti itu. Nanti, nah seperti ini. Ya, Bapak. Ya, seperti itu dia. Oke. Nah, lanjut. Oke, dia muncul seperti ini. Oke, ya. Nah, oke, gampang kan, Bapak? Seperti ini. Nah, oke. Dan di atas itu kita bisa melihat jumlah partisipannya seperti itu. Oke, kita klik slide selanjutnya. Bagaimana penilaian presentasi dari Bapak Kapten? Nah, contohnya Pak Kapten nilainya 9. Nanti klik di send ya. Nanti akan tampil di sini. Ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi muncul ya seperti itu, Pak. Seperti ini ya. Hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, ya. Nah, kemudian slide 6. Manakah fitur yang paling sering digunakan? Nah, kalau jawab kita, oh saya paling sering pakai YouTube karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Gini. Oke, nanti akan tampil di sini. Seperti ini. Oke. Seperti itu. Ya, jadi akan tampil seperti ini. Bagus sekali kan Ibu Bapak? Oke, seperti ini ya. Oke, Bapak ya. Nah, oke, kemudian lanjut. Nah, quiz ya, ikut quiz ya. Nah, di sini bisa menambahkan nama. Contohnya siapa namanya? Oke, Ilham contohnya. Oke. Nanti akan keluar namanya siapa Ilham, ikut ya. Nah, ikut dia quiz ya. Nah, D ya seperti itu ya. Ini. Oke. Nah, selanjutnya oke, contohnya begini ya. Ada timer dia, ada timernya. Oke, ada timer dia di sana. Itu kerennya daripada Slido ini, Pak. Oke, ada timer dia. Nah, oke, contohnya ini Budi. Ya. Contohnya, jawabannya siapa? Oke, Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya. Ya, ada langsung dashboard-nya. Keren, ada dashboard-nya. Ada dashboard-nya di sana. Itu kerennya daripada kita menggunakan Slido. Oke, nah join slido.com. Ya Ibu Bapak, jadi itu saja yang bisa kami tampilkan mengenai slido.com. Jadi Ibu Bapak, ya kami, saya sendiri Kapten Belajar.id Provinsi Bali, Kapten Belajar ID Provinsi Bali. Oke, mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman semua, trainer kami yang berjumlah 12 orang. Itu saya selaku mentor pelatihan level 2 dan juga nanti mentor trainer ya. Jadi Google itu punya pelatihan Google Workspace for Education level 1,
level 2, level 3 ya. Itu saya selaku kapten itu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang didaftar kami di formulir pendaftaran itu mencapai 667 orang. Sedangkan di grup WA kami itu jumlahnya sampai 501 orang. Luar biasa. Ya, Ibu Bapak, luar biasa. Jadi saya mewakili teman-teman trainer hari ini ya, yang di sini siapa yang masih ada di oke. Ya, ada Pak Oke Susilo, Pak Darsike, Bu Diah, Bu Rupika, kemudian ada Ibu Trisna, Ibu Yeni, Pak Oke Susilo, kemudian Bu Ayu Sri Wahyuni, Pak Putu Suhartana, Bu Ayu Sri Wahyuni, ya, kami itu mengucapkan terima kasih banyak, Ibu Bapak, oke, ya, mengucapkan terima kasih banyak, Ibu Bapak sudah hadir mengikuti pelatihan kegiatan ini. Tolong diingat Ibu Bapak ya, tolong saya lagi diingat, oke, diingat alamat trainer akun belajar trainer kami dari Bu Widya, Bu Yeni Kartika Dewi, Bu Salamah, Bu Ana Agung Putri Warsiki, Pak Made Martin Rusmaja, Pak Made Surya Restu Cahyono, Pak Putu Suhartana, Bu Desa Diah Rupita, Pak Surya Restu sudah, Bu Ayu Sri Wahyuni, Bu Trisna, Bu Salamah, oke, Bu Putu Yeni Kartika Dewi, Bu Desa Diah Rupika sudah, Bu Trisna sudah, Pak Imade Oka Susila, Pak Ikade Darska Arianta, dan Pak Made Martin Rusmaja ya. Saya selaku Kapten Belajar ID dengan ini menutup pelatihan ini dan kami mohon Ibu Bapak peserta baik yang mengikuti live streaming maupun mengikuti tes kegiatan ini secara non live streaming artinya menggunakan rekaman, silakan sekali lagi buka Google Classroom-nya. Sekali lagi buka Google Classroom-nya ya. Absensi sudah tersedia di Google Classroom, Ibu Bapak sudah tersedia di Google Classroom ya. Sudah tersedia di Google Classroom. Oke. Absensi sudah ada di sana, kemudian uji kompetensi sudah ada di sana. Silakan ikuti dengan baik. Kami harapkan malam ini sudah semua sekitar 669 peserta dan atau 501 yang ada di grup WA itu sudah mengikuti uji kompetensi peserta dari unsur guru. Ya, di sini. Ya, ini. Yang ini. Tugas Ibu Bapak cuma sederhana sekali, ikuti uji kompetensi ini. Ya, karena ini semuanya mencakup rekaman kegiatan ini dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Ingat, ini trainer educator level 2, kemudian trainernya ini tolong diingat sekali lagi. Oke, baik Ibu Bapak, itu saja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Jika Ibu Bapak berminat mengikuti Google Master Trainer, silakan Ibu Bapak ikuti nanti dari Repo Kemdikbudristek. Ini adalah kerjasama dari Repo dan Kemdikbudristek. Untuk sertifikat, kami upayakan minggu depan sudah didistribusikan ke akun belajar atau akun pribadi Ibu Bapak. Intinya adalah Ibu Bapak mengikuti uji kompetensi dengan mengcopy paste alamat trainernya, alamat akun belajar trainernya. Baik Ibu Bapak, saya mewakili trainer peserta pengimasan Google Master Trainer level 2 Provinsi Bali. Kami mengucapkan terima kasih dari seluruh peserta, dari Aceh sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kami tutup dengan Paramesanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Saya tutup kegiatan hari ini dengan resmi. Oke, terima kasih trainer yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Kegiatan kami tutup baik dengan meng-close kegiatan hari ini ya. Oke, terima kasih Bapak untuk kehadirannya.